Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hathi ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wad-du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi ta'ala wa qurbihi wa thawabihi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dan memulai membahas mengenai al-haditsil marfu', yaitu pembahasan hadis yang berkaitan dengan matan. Setelah sebelumnya kita lebih dari setengah dari kandungan kitab Nuzhatin Nadhar ini membahas mengenai ilmu hadis yang berkaitan dengan sanad. Dan kita telah memulai untuk membahas mengenai pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan matan hadis. Kita telah mulai dengan al-marfu', kemudian masuk kepada redaksi atau siyagh. As-siyagh, sirah-sirah yang memang memiliki dua kemungkinan antara ar-raf'u dan al-waqf. Apakah dia marfu' atau mauquf? Apakah sirah tersebut mengandung atau bermakna marfu'ah atau mauqufah. Itu kita sudah mulai, dan sekarang kita akan lanjutkan mengenai sirah-sirah tersebut. Jadi ada beberapa sirah di dalam, kalau kita buka kitab-kitab riwayat akan didapati beberapa sirah, beberapa redaksi periwayatan hadis, yaitu khususnya dari para sahabat Nabi SAW, dan lafaz-lafaz tersebut mengandung dua kemungkinan itu. Kata beliau di sini, kita sekarang di halaman 108. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa min as-siyaghil muhtamilati qaulus sahabi. Ini yang kesekian kalinya, karena sebelumnya ada sirah-sirah yang muhtamilah juga, yaitu diantaranya kemarin yang pertama, atau kalau kita bisa hitung kemarin itu ada sirah yang bunyi seperti ini, kunna naf'alu kadza, ya kan? Kunna naf'alu kadza, kanu yaf'aluna fi zamani Nabi SAW. Jadi diidhafahkan sahabat, beberapa sahabat atau satu orang menisbahkan suatu perbuatan kepada dirinya. Dan ini ada dua keadaan. Yang pertama, nisbah tersebut terlepas dari yang namanya zaman Nabi SAW. Yang kedua, nisbah tersebut juga disertai dengan menisbahkannya ke zaman Nabi SAW. Jadi kunna naf'alu kadza atau kunna naf'alu fi zamani Nabi SAW kadza. Kita sudah membahas hal tersebut dan menyebutkan bagaimana rinciannya. Dan kita telah sebutkan bahwasanya hal tersebut tidak terlepas dari pro dan kontra antara para ulama. Kemudian ada juga beberapa sirah yang mengandung kemungkinan apakah dia marfu' atau mauquf. Seperti sahabi bilang atau tabi'i bilang dari sahabi, yarfa'ul hadith. An Anas yarfa'ul hadith. Atau Anas radhiyallahu anhu yarfa'uhu yarwihi yanmihi riwayatan yablughu bihi rawahu sittah. 6 ini juga merupakan sesuatu atau lafaz-lafaz, kalau kita buka kitab riwayat, yang mengandung makna rafa' atau mengandung mauquf juga. Dan kita telah rincikan atau sebutkan at-tarjih, atau yang mana yang mu'tamad dalam hal tersebut. Apakah lafaz-lafaz ini mengandung marfu' atau mauquf. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Wa minas siyaghil muhtamilati qaulus sahabi. Ini pembahasan kita hari ini. Kata beliau, wa minas siyaghil muhtamilati qaulus sahabi minas sunnati kadza. Jadi sekarang ada, kalau kita buka Sahih Bukhari, karena nanti akan ada misal dari Sahih Bukhari. Kebetulan misal yang beliau sebutkan di sini ada di Sahih Bukhari, tepatnya di hadis yang berkaitan dengan beberapa ahkam. Minas sunnati kadza, bagian dari sunnah kadza, kadza. Ini kalau kita dapati di kitab riwayat, apakah makna minas sunnati kadza itu
merupakan sesuatu yang diidhofahkan kepada Nabi SAW, apakah atau yang diidhofahkan kepada sahabat. Kata beliau di sini fal akthar, ini yang pertama, jumhur. Minas sunnati kadza, di sisi jumhur fal akthar anna dzalika marfu'. Kebanyakan menyatakan bahwasanya minas sunnati kadza adalah marfu'. Wa naqala Ibnu Abdul Bar fihi al-ittifaq. Bahkan Ibnu Abdul Bar bilang bahwasanya hal ini sudah disepakati oleh para ulama. Jadi minas sunnati kadza merupakan sighah yang disepakati bahwasanya ini dinisbahkan kepada Nabi SAW, dalam artian ini adalah sighah untuk hadis marfu'. Kata siapa? Kata Ibnu Abdul Bar, yang beliau menyatakan hal ini tidak ada pro dan kontra, tidak ada khilaf antar ulama bahwasanya ini adalah untuk hadis marfu'. Qala, kata Ibnu Abdul Bar, wa idza qalaha ghairu sahabi fakadzalik. Itu kan kalau yang ngomong seperti itu adalah sahabi. Sahabi bilang minas sunnati kadza, jumhur bilang apa? Ini marfu'. Kalau Ibnu Abdul Bar bilang apa? Disepakati bahwasanya ini marfu'. Padahal kita bilang apa? Al-Hafidz Ibnu Hajar bilang ini jumhur. Yang bilang ini adalah marfu' jumhur. Ibnu Abdul Bar bilang ini adalah marfu', ini sepakat. Kalau jumhur berarti masih ada mukhalif. Masih ada yang kontra. Terus Ibnu Abdul Bar bilang apa? Qala wa idza qalaha ghairu sahabi fakadzalik. Bahkan kalau yang menyebutkan sighah ini selain sahabi atau bukan sahabi, fakadzalik, marfu' juga kata beliau. Ibnu Abdul Bar ini ya. Tapi dengan syarat ma lam yudhifha ila sahibihi ka sunnatil umarain. Selagi mana dia tidak mengidhafahkan kalimat ini atau sunnah tersebut ke sahibnya, kepada seseorang yang ingin ia maksudkan contohnya. Maknanya kata Ibnu Abdul Bar, kalau ada tabi'i contohnya bilang minas sunnati kadza dan dia tidak mengidhafahkan kalimat sunnah ke seorang pun, baik ke sahabat, khususnya kepada sahabat, seperti maka beliau sini kasih misal al-umarain. Dia enggak bilang min sunnati Umar kadza, atau min sunnati Abi Bakar kada, atau min sunnati Umarain kada. Ini tabi'i ini tidak menyebutkan kalimat ini atau tidak mengqaidkan, tidak mengidhafahkan kalimat sunnah ke seorang pun. Ini marfu' juga bagi siapa? Bagi Al-Imam Ibn Abdul Bar. Wa fi naqli al-ittifaqi nadhar. Setelah kita ketahui bagaimana sikap dari Ibn Abdul Bar mengenai minas sunnati kada, di sini ada dua faedah yang kita ambil dari beliau, bahwasanya beliau bilang ini adalah mahallu ittifaq, kesepakatan antar ulama bahwasanya minas sunnati marfu'. Yang kedua, ini kan bukan hanya pada sahabi. Yang kedua, bahkan selain sahabi juga kalau bilang minas sunnati kadza juga marfu', tapi dengan syarat tidak idhafahkan kepada seorang atau kepada sahib sunnah tersebut. Sahib sunnah yang dimaksudkan oleh penyebutnya, yang menyebutkannya, yaitu di sini tabi'i. Sebagai misal, karena di sini nggak mesti tabi'in, tapi yang jelas ghairus sahabi, selain sahabi. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah akan melakukan yang namanya ta'aqub terhadap Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Akan melakukan yang namanya bantahan. Jadi tapi secara halus dan secara adab. Kata beliau di sini wa fi naqli al-ittifaqi nadhar. Beliau nggak bilang hadza khata'. Beliau nggak bilang ini salah, sebagaimana kebanyakan orang kita dapati seperti itu ketika ingin mengkritik sesuatu, ini salah, ini nggak benar, bahkan sampai ke menyentuh yang berkaitan dengan fisik orang tersebut atau keluarganya bahkan. Kata beliau sini wa fi naqli al-ittifaqi nadhar. Di sini perlu ada sesuatu nggak benar, bahwasanya maknanya ya nggak benar, atau ada nazar di situ, perlu yang namanya tinjauan. Maksudnya beliau nggak sepakat kepada Ibn Abdul Bar karena beliau menyatakan hal ini adalah permasalahan yang disepakati. Maka beliau memulai ungkapan beliau dengan al-akthar, jumhur yang menyatakan tersebut, bukan
yang menyatakan bahwasanya ini adalah marfu', bukan apa? Bukan ittifaq. Fa'ani Syafi'i. Gimana? Lalu beliau beristidlal. Beliau ingin menyebutkan kepada kita bahwasanya hal ini bukanlah permasalahan yang disepakati, akan tapi tidak terlepas dari yang namanya pro dan kontra, walaupun mayoritas ulama dengan pendapat yang menyatakan bahwasanya minas sunnati kadza adalah marfu'. Beliau ingin menyebutkan bahwasanya ittifaq yang kamu sebut wahai Ibnu Abdul Bar manfi, tidak ada. Bagaimana yang pertama? Beliau bilang fa'ani Syafi'i fi asli masalah qaulain. Buktinya apa? Buktinya bahwa Imam Syafi'i punya dua pendapat mengenai dasar dari masalah ini. Minas sunnati kadza. Qaulain. Jadi Imam Syafi'i, kalau kita fil madzhab Syafi'i, punya qaul qadim dan jadid. Dan memang mayoritas yang diamalkan ketika adanya dua qaul ini, maka yang diamalkan adalah yang jadi, kecuali beberapa masalah. Di antaranya masalah yang berkaitan dengan orang yang wafat meninggalkan beberapa ibadah puasa, atau ada ibadah hutang puasa, apakah wajib membayar semacam fidyah atau digantikan oleh ahlinya. Di situ ada masalah. Itu salah satu masalah dari beberapa, bahkan masalah-masalah tersebut juga nggak terlepas dari yang namanya pro dan kontra. Berapa masalah ini, bilang 18, ada yang bilang 20, ada yang bilang lebih. Dr. Nahrawi telah di antara yang merincikan atau yang berbicara mengenai masalah ini adalah Dr. Nahrawi di kitabnya Imam Syafi'i Baina Madhhabaihi al-Qadim wal Jadid, dan selain beliau juga itu istitrad. Begitu juga sebagaimana Imam Asy-Syafi'i punya dua qaul di furu', beliau juga di al-usul punya dua qaul khususnya di masalah ini. Di qadim beliau bilang apa? Kalau minas sunnati kadza itu bersumber dari seorang sahabi atau tabi'i, kata beliau, maka itu apa? Marfu'. Jadi kalau sahabi bilang minas sunnati kadza atau tabi'i bilang minas sunnati kadza, di madhab Imam Syafi'i yang qadim, yaitu sebelum beliau ke Mesir, itu marfu'. Tentunya ini di apa? Di risalah. Bahkan risalah beliau juga punya dua versi risalah, qadim dan jadid. Adapun ini kita masih bersama Imam Syafi'i. Adapun kalau minas sunnati kadza, ini fil jadid. Itu fil qadim. Kalau fil jadid bagaimana? Fil jadid kalau itu bersumber dari sahabi atau tabi'i, maka ya tidak marfu'. Mudah saja. Jadi kalau fil qadim marfu', fil jadid bukan marfu'. Wa dhahaba ila annahu ghairu marfu' Abu Bakrin as-Sayrafi. Ini yang istidlal Al-Hafidz Ibnu Hajar, istidlal beliau yang kedua, menunjukkan bahwasanya hal ini bukanlah hal yang disepakati, bahwasanya ia adalah marfu'. Yang kedua bahwasanya ada juga selain Imam Syafi'i yang berpendapat ini bukan marfu'. Siapa itu? Abu Bakar As-Sayrafi, dari kalangan Syafi'iyah, dari kalangan ulama Syafi'iyah. Wa Abu Bakrin Ar-Razi min al-Hanafiyah. Ya. 3. Yang keempat Ibnu Hazm min ahli zahir. Ini semua mereka ini, kalau antum tanya apakah minas sunnati kadza dari sahabi maknanya marfu', mereka bilang enggak. Bagaimana Ibnu Abdul Bar bilang permasalahan ini adalah qadiyah atau wacana yang disepakati oleh para ulama. Padahal mereka ini telah sabit dari mereka, dinukilkan dari mereka bahwasanya mereka menafikan atau tidak sepakat, tidak setuju kalau dikatakan minas sunnati kadza merupakan hadis marfu'. Wahtajju, dan kita tanya mereka, kenapa antum tidak menerima minas sunnati kadza adalah marfu'? Mereka bilang wahtajju bi anna sunnah tataraddadu bainan nabi wa baina ghairi. Karena minas sunnati kadza, karena kalimat sunnah, lafaz sunnah ini mutaraddidah. Apa arti mutaraddidah? Taraddada ini kan artinya berada pada dua posisi. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Bisa ke nabi, bisa ke selain nabi. Jadi dia mengandung dua sisi. Ketika hal tersebut atau ihtimal tataraddadu ay tahtamilu. Ketika kalimat sunnah ini mengandung dua unsur, dua kemungkinan, maka saya tidak atau mereka tidak sepakat ketika
minas sunnah dijadikan, atau minas sunnati kada dijadikan apa? Lafaz atau sighah untuk hadis marfu'. Ini argumen mereka atau alasan mereka kenapa mereka berpendapat demikian. Wa ujibu. Mereka kan sudah bilang seperti itu. Kita udah terima argumen mereka. Kenapa sih? Tapi kita bisa bantah lagi, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa ujibu. Apa bantahan kita kepada mereka? Apa balasan kita kepada mereka? Apa jawaban kita kepada mereka? Bi anna ihtimala iradati ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'id. Kalian bilang kemungkinan ke Nabi, kemungkinan ke selain Nabi. Kita bilang, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemungkinan kalimat sunnah ini, as-sunnah diitlaqkan kepada selain Nabi benar, tapi jauh. Adapun kalau kita itlaqkan ke Nabi, dekat. Jadi ketika ada yang jauh dan ada yang dekat, ambil yang mana? Yang dekat dong. Jadi ada yang namanya kalau di ilmu usul itu semacam tabadur. Tabadur itu sekilas, istilah otomatis. Jadi kalau disebut, kalau bayangkan kalau kita sehari-hari bilang ini ada di sunnah Nabi. Tabadur di otak kita itu, di akal kita itu lari kemana itu sunnah itu? Ke Nabi kan? Itu maksudnya. Spontan. Oke? Beliau di sini tidak menafikan ihtimal ke apa? Ke selain sahabi, enggak menafikan. Beliau mengiyakan tapi jauh. Kejauhan. Ibarat orang yang suatu nas yang zahir, enggak perlu ditakwil tapi ditakwil. Karena memang bukan semua takwil akan diterima oleh ulama. Beberapa permasalahan yang mengandung beberapa makna, kemudian ada yang memaknakannya berdasarkan zahirnya, ada yang mencoba untuk mentakwilkan. Kadang-kadang takwil-takwil yang dilakukan itu apa? Tidak diterima. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri, kalau antum baca beberapa halaman saja dari Fathul Bari, nggak terlepas dari hal tersebut. Kadang-kadang ada yang namanya takalluf. Ada cenderung terlihat di situ sesuatu yang dipaksakan. Padahal hal tersebut nggak diperlukan. Ada kemungkinan atau ada makna yang terdekat. Oke. Wa qad rawal Bukhari. Gimana sih bahwasanya kalimat sunnah ini tahtamil makna kepada selain sahabi? Gimana sih ba'idnya itu? Gimana sih bu'du hadzal ihtimal? Kan? Ihtimalnya ada tapi gimana bu'du? Gimana jauhnya kemungkinan ini? Al-Hafidz Ibnu Hajar mau istidlal sekarang. Wa qad rawal Bukhari fi sahih min hadits Ibnu Syihab. Ini dalil Ibnu Hajar menyatakan bahwasanya mungkin itu jauh. Qad rawal Bukhari fi sahihihi. Sahih Bukhari, hadits Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar. Berarti ini Salim anaknya Sayyidina Abdullah, anaknya Sayyidina Umar. An abihi berarti dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Fi qissati ma'al Hajjaj. Pada kisahnya Abdullah bin Umar bersama Al-Hajjaj. Tapi Syekh Mullah di sini tataraddad. Beliau bilang kemungkinan di sini kisah di sini antara Salim dengan Hajjaj, atau dari Abdullah dengan antara Abdullah dengan Hajjaj. Dan memang kedua kemungkinan ini nggak ada masalah. Qaim ada, bisa sah-sah saja. Sah-sah saja Sayyidina Salim ketemu dengan Hajjaj. Begitu juga Sayyidina Abdullah bin Umar. Apalagi Sayyidina Abdullah bin Umar umurnya nggak begitu, nggak tua-tua amat, bukan senior ya. Waktu bersama Nabi SAW, bahkan ada beberapa kasus dia minta ikut perang, Nabi tolak. Kenapa? Karena faktor umur. Apa kisah? Fi qissati ma Hajjaj hina qala law, ketika Abdullah bin Umar. Karena di sini ini yang dua kemungkinan. Baik di sini ada imma yang maksudkan qala lahu di sini adalah Abdullah atau Salim. Oke, kita khalik ma'a Salim. Abdullah, sorry. Abdullah bilang ke Hajjaj, in kunta turidu sunnata fahajir bis shalah. Wahai Hajjaj, kalau kamu ingin sunnah, maka hajir bis shalah. Hajir di sini artinya asri' atau sari', badir. Segerakan salat. Ini ada syahidnya apa? Syahid min afdhal amal as-salatu fi awali waqtiha, tapi ini berdasarkan satu riwayat dari riwayat-riwayat yang ada. Karena ini masalah salat fi waqtiha ada beberapa
lebih dari satu riwayat. Tapi masing-masing punya mahmalnya. Bukan mimbabil ittirab ya, bukan ta'arud yang akhirnya apa? Berujung kepada ittirab. Ada yang bilang fi awali waqti, ada yang bilang fi waqtiha. Bukan ada yang bilang, tapi riwayat seperti itu, waradat. Fahajir bisolat, kalau kamu ingin sunnah, maka segerakanlah solatmu, kata Sayyidina Abdillah kepada Hajjaj. Hajjaj ini kan ini yang dapat Nobel penghargaan, yang udah bunuh berapa ratus sahabat dan tabi'in. Rekor. Nggak dapat sih, tapi rekor. Ya kan? Bahkan Adolf Hitler sendiri masih kalah. Yang dibunuh sama dia itu Yahudi kan. Ini 100.000, 120.000. Baik tabi'in dan sahabat. Ada yang lebih banyak dari ini. Padahal dia alim. Tapi nggak ada yang demo. Nggak pernah dinukilkan dia demo. Oke. Ala kulli hal, in kunta turidu shalah fahajir bis shalah. Syahidnya di mana? In kunta turidu sunnah. Qala Ibnu Syihab faqultu li Salim. Lantas Ibnu Syihab bilang, Ibnu Syihab ini muridnya siapa? Muridnya Salim kan? Muridnya cucu Sayyidina Umar. Salim. Afa'alahu Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah SAW melakukannya? Apa yang dimaksud melakukannya? Apakah Rasulullah SAW menyegerakan sholatnya? Kan itu. Jadi Zuhri nanya ke Salim. Faqala Salim, hal ya'nuna bidzalika sunnah? Sekarang pertanyaan Salim jawab iya atau enggak? Dia bilang iya atau bilang enggak? Bilang na'am atau bilang la? Dia enggak jawab. Enggak jawab seperti itu. Tapi dia ingin lebih ingin apa? Lebih mengajarkan muridnya. Dia tanya balik. Tapi dari pertanyaan itu jawabannya diketahui kan? Jawabannya jelas. Emangnya kalau sahabat ngomong minas sunnah, apakah ada sunnah selain sunnah Nabi? Wa hal ya'nuna bidzalika, apakah yang mereka maksud dengan bidzalika, dengan sunnah itu kecuali sunnah Nabi? Emangnya ada sunnah kecuali sunnah Nabi kalau sahabat yang ngomong? Kan Abdullah bin Umar ngomong seperti itu, atau Salim, sorry. Fanaqala Salim, sudah. Jadi dari sini Imam Zuhri tahu apa jawabannya? Ya pasti, maknanya apa? Nabi ngelakuin. Tapi nggak semestinya sunnah itu perbuatan Nabi kan? Kita udah tahu sunnah itu nggak semestinya perbuatan Nabi, tapi apa yang diidhafahkan kepada Nabi SAW berupa perkataan beliau, qaul, fi'l, takrir dan sifah. Jadi di sini nggak bisa juga kita pahamin pertanyaan Ibnu Syihab di sini hal fa'alahu seperti pertanyaan orang sekarang. Orang sekarang kalau nanya ke antum 20 rakaat tarawih, dia nanya antum apa? Dia nggak nanya ada dalil atau enggak. Kebanyakan ada, apakah Nabi melakukannya? Jadi jangan dikira, oh berarti ini pertanyaan ini sunnahnya Zuhri. Enggak. Jangan bilang pertanyaan Khawarij sekarang itu sunnahnya Zuhri. Zuhri tahu apa yang dia sebutkan. Makna apakah Nabi melakukannya di sini, apakah ini sunnah Nabi, apakah ini bersumber dari Nabi, baik itu perkataan atau perbuatan atau takrir. Karena ini semuanya sunnah. Paham nggak? Kalau sekarang antum jangan terjebak. Oh iya, Nabi melakukan enggak? Akhirnya antum terjebak di sini sempit. Padahal antum sudah tahu makna sunnah itu apa? Qaul, fi'il dan takrir. Jadi sunnah itu bukan hanya perbuatan. Berapa banyak sunnah dan itu di kutubis sunnah Sahih Bukhari dan Muslim, tapi Nabi enggak ngelakuin, melainkan hanya qaul. Tamam? Wadih ya? Afala Rasulullah faqala Salim wa hal ya'nun bithal. Ini sudah. Fanaqala Salimun. Hajir sir fi nisfin nahar wa ishtidadil hararah, kan? Sini beliau tafsirkan makna hajir. Sir berjalanlah pada pertengahan siang dan ketika panas terik. Tapi berarti di sini bukan sholat secara mutlak. Kalau dengan makna ini, berarti ini sholat zuhur. Karena ada hadis yang juga kalau di kita mu'tamad Syafi'iyah, kita bukan ngomong hadis nih. Mu'tamad amalinya, fiqhnya. Syafi'iyah muhaddithin, Imam Syafi'i imam muhaddits juga. Ada yang namanya ibrad. Tahu enggak ibrad? Ibrad itu bukan ibrad itu seolah-olah bertentangan dengan yang namanya tahjir. Ibrad nunggu sampai panas teriknya apa? Hilang, pergi. Ibrad. Kan gini, kan itu. Jadi ini hadis ini berkaitan dengan ahkam. Kita kan di sini kan berbicara mengenai subut.
Thubut, kemudian redaksi thubutnya itu apa landasan kita menyatakan ini sabit atau enggak. Fanaqala Salim. Di sini, dari sini kesimpulannya apa? Apa komentar Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan dari kisah ini? Kita lihat kisah ini, kata Ibnu Hajar. Lihat bagaimana Salim, yang mana beliau adalah salah satu dari 7 fuqaha Madinah bahkan. Ini ibarat kalau kita di Indonesia ada 9 wali. Jadi udah jadi laqab. 9 wali, maknanya apa? Bukan artinya nggak ada wali selain mereka yang 9 ini kan. Tapi mereka mempunyai khususiyah tertentu sehingga terciptalah namanya apa? Ya, fuqaha sab'ah. Sama halnya dengan 9 wali di Nusantara. Fuqaha sab'ah ini memang masyhur, tapi memang nggak terlepas dari beberapa dari mereka dari pro dan kontra. Ada menyatakan sebagian dari mereka itu, bagian dari mereka ada yang enggak. Antum lihat aja di sini Syekh Nur menukilkan ini kalau antum gabungin dengan Salim jadi 8. Ada Salim, ada Kharijah bin Zaid, Qasim. Qasim ini cucunya Sayyidina Abu Bakar. Salim cucunya siapa? Sayyidina Umar. Kemudian yang ma'ruf Sa'id bin Musayyib. Ya. 5. Abu Salamah bin Abdurrahman. Ini muridnya Sayyidina Abu Hurairah. 6. 7. Sulaiman bin Yasar. 8. Urwah bin Zubair. 8. Tamam? Terus katanya di sini apa? Fanaqala Salim. Akhirnya Salim yang mana isi terap beliau kan? Jumlah mu'taridah, yang mana beliau adalah satu dari 7 fuqaha yang dari Madinah. 7 fuqaha plus dia Madinah juga. Jadi ini ada kaitannya amalu ahli Madinah indal Malikiyah. Wa ahadul huffaz, bahkan ini sifat selanjutnya, sifat lain beliau, bahkan Salim ini adalah salah satu dari huffaz al-hadis yang ada, bukan huffazil Quran. Sekarang antum hafizul Quran jadi hafiz fikih atau fikih kata al-hafiz. Masya Allah. Padahal minat tabi'in sahabat annam idza atlaqu sunnah, bahwasanya mereka kalau menitlakkan sunnah, mereka ini Salim ya. Kalau sahabat ngomong sunnah, seolah-olah Salim ngomong, kalau sahabat ngomong sunnah, enggak ada sunnah lain kecuali sunnah Nabi. Illa sunnah Nabi SAW. Berarti yang rajih, kalau ditanya minas sunnati kadza, marfu enggak? Marfu berdasarkan apa? Bagi siapa? Bagi jumhur. Kalau yang ada yang bilang ittifaq, sepakat ini marfu, benar enggak? Sebagaimana klaimnya Ibnu Abdul Bar, enggak benar ya, oke? Wa amma qaulu ba'dihim, ini kita masih dengan minas sunnati kadza, ada yang bilang gini, qaul ba'd in kana marfu'an falima la yaquluna fi. Kalau memang minas sunnati marfu', kenapa ini sahabi atau tabi'i enggak bilang qala Rasulullah? Kan ini kan memang biasanya seperti itu kan. Mayoritas hadis kan seperti itu kan, qala Rasulullah SAW atau fa'ala Rasulullah SAW sesuai dengan fi'ilnya itu. Aura itu Rasulullah SAW kata. Kenapa enggak diriwayatkan hadis ini dengan redaksi demikian, dengan sighah tersebut? Langsung saja sudah qala Rasulullah SAW. Kenapa? Kenapa kok mesti ada sighah-sighah seperti ini? Minas sunnati kadza. Ini kan berarti ini istishkal mustashkil. Bahkan ini yang juga yang berpendapat bahwasanya ini bukan marfu. Kenapa? Karena kalau memang marfu, dia akan bilang qala Rasulullah. Tapi di sini enggak bilang qala Rasulullah. Berarti bukan marfu. Ini siapa ini? Ini pemahaman siapa? Mustashkil. Qala Rasulullah. Kenapa? La yaquluna fi qala Rasulullah. Le. Fajawabuhu. Jawabannya apa? Anam tarakul jazma bidzalika tawarru'an wa ihtiyatan. Jadi ini kan mustashkil ini pengennya jazmun terus. Harus confident, pede dong. Pasti. Memang pasti. Dia mau yang pasti-pasti aja, yang jelas gitu. Enggak mesti juga. Ini enggak jadi kaidah. Di sini ada yang adanya min qawaid tasawuf namanya tawarru', wara'. Dia tinggalin yang halal. Maknanya apa? Kalau dia bilang minas qala Rasulullah pun sebenarnya sah-sah saja. Ini dalam beberapa konteks tertentu ya, konteks-konteks khusus di beberapa sahabat seperti. Nanti akan ada contohnya. Ini ini sekarang. Fajawabu annahum tarakul jazma. Mereka meninggalkan jazam. Enggak pasti nyebutin bahwasanya ini qala Rasulullah SAW secara pasti bidzalika. Ini ilahnya. Kenapa? Karena kewaraan dia. Karena kewaraan dan ihtiyatan, berhati-hati. Jadi orangnya di sini dia lebih berhati-hati dalam ketika menyampaikan sesuatu dari Nabi SAW. Jadi ada rasa bukan ragu ya, tapi ihtiyatan supaya nggak terjerumus kepada hal yang bahkan lebih nggak baik. Jadi wa min hadza qaulu Abi Qilabah, contohnya lihat di sini. Untuk lebih jelasnya kalam Abi Qilabah. Abi Qilabah ini tentunya bukan sahabi, tabi'i. An Anas radhiyallahu anhu minas sunnati idza tazawwaja al-bikra.
Berarti sekarang pertanyaannya ini di sini. Yang ngomong minas sunnah di hadis Abi Qilabah an Anas siapa? Di sini kalau kita lihat komentar Al-Hafidz Ibnu Hajar setelah ini, yang ngomong minas sunnati di sini adalah Abu Qilabah. Jadi Abu Qilabah ngomong gini. Abu Qilabah ngomong, tapi dia ketika meriwayatkan suatu hadis ini yang berkaitan dengan zawajul bikr ala thayyib. Dia bilang minas sunnati idza tazawwajal bikr. Kalau seseorang laki-laki atau seorang laki-laki menikahi seorang gadis di atas thayyib apa? Tapi suami dia juga. Iya kan? Aqama indaha. Hendaklah ia duduk bersamanya selama berapa? 7 hari. Tapi di riwayat lain kebalik. Kalau tazawwaja thayyib 'ala al-bikr. Tapi bukan, kita enggak mau bahas itunya. Ini dalalah, ini fiqhiyah, ini syaikah. Mungkin bahasanya panjang. Syahidnya di sini kita mengambil minas sunnah di sini. Ini ucapan siapa? Abi Qilabah. Sahabi bukan sahabi. Seolah-olah dia bilang, seolah secara zahir, pertama kita pahami yang ngomong minas sunnah ini Sayyidina Anas. Oke. Itu pertama. Tapi ada kemungkinan juga, sebagaimana saya nanti, bahwasanya ini yang nyebutin minas sunnati adalah Abu Qilabah. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Sahihain. Akhrajahu fi sahih. Bukhari dan Muslim. Antum kalau lihat hadis ahkamnya siapa? Siapa tingkat 4 syariah? Atau semua syariah Umdatul Ahkam ya, Kak? Sah? Nah, itu Bukhari Muslim semua itu kan? Bukhari Muslim semua itu. Bukhari Muslim semua itu. Jadi jangan tergecoh, nanti tingkat 4 akan ditanyain takhrijnya. Mungkin ada yang bilang takhrij soalnya membuat dia panik. Padahal ini semua bilang aja ini Bukhari Muslim. Karena Umdatul Ahkam semua Bukhari Muslim. Terus disyarah oleh Ibnu Daqiq Al-Aid dan yang lainnya. Oke, qala Abu Qilabah. Ini hadisnya ada di situ. Irad, tapi kita jangan bilang nanti awradahu siapa? Al-Maqdisi ya. Fi sahibul rijal. Sahibu yang pertama kali menulis rijalnya Kutubus Sittah. Kemudian baru datang Al-Mizzi, datang Zahabi, datang Ibnu Hajar. Asy-syahid qala Abu Qilabah, hadis fi sahihain. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar? Qala Abu Qilabah. Abu Qilabah ngomong apa? Law syi'tu, kalau aku berkehendak, laqultu inna Anasan rafa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku akan berkata bahwasanya Anas merofakkannya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau lakuin itu enggak? Dia enggak bilang itu, tapi minas sunnah. Tapi dia enggak bilang kalau dia mau, dia bisa saja bilang seperti itu. Bahwasanya Anas bilang bahwasanya Rasulullah SAW ngomong idza tawzawaja ila akhirih. Tapi dia enggak melakukan hal tersebut. Dia enggak melakukan itu. Apa maksudnya? Lau qultu lam akdzib. Maknanya apa? Kalau seolah-olah Abu Qilabah ngomong, kalaulah aku bilang bahwasanya Sayyidina Anas merofakkan hadis ini ke Nabi SAW, bahwasanya Nabi ngomong seperti ini. Kalau saya ucapkan hal tersebut atau sighah ini, maka saya tidak akan berdusta. Saya enggak dianggap berdusta. Okay. Lam akdzib. Kenapa? Li'anna qawla minas sunnah hadza ma'nahu. Karena makna daripada sunnah adalah sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Lakinna iradahu bis-sighati allati dzakara sahabah aula, akan tetapi irad. Apa irad? Sauq, menyebutkan atau meriwayatkan. Bisa bermakna riwayat di sini, meriwayatkan hadis dengan sighah sebagaimana yang didengarkan dari sahabat lebih utama. Tapi di sini tidak ada penjelasan apakah Abu Qilabah mendengarkan dari Sayyidina Anas dengan minas sunnah atau dengan qala Rasulullah. Di sini tidak dijelaskan. Akan tapi kita sudah dapat poinnya bahwasanya hal ini tidak dilakukan oleh Abi Qilabah karena apa? Karena tawarru'. Oke, wa min dzalika. Tapi di sini ada satu tanbih. Sunnah yang dimaksud di sini apakah ma talabahu syar'u talaban ghairu jazim? Sunnah usuliyah atau sunnah indal muhadditsin? Sunnah indal muhadditsin. Karena ini isti'mal, sebenarnya pada pembahasan sebelumnya saya sudah pernah mentanbih hal ini. Hanya saja karena sampai sekarang masih ada yang namanya al-khalt. Orang awam nggak bisa bedain sampai sekarang. Jadi setiap yang ada di hadis Nabi, walaupun hal itu haram atau makruh atau mubah, dia bilang ini sunnah. Kenapa? Ada hadisnya.
Paham nggak? Padahal harus dibedain, ya kan? Antara sunnah indal muhadditsin atau sunnah, ini istilah sih. Oke, sunnah fi kutubil fiqh atau fi kutubil usul. Wa min dzalika qaulu sahabi umirna bi kadza. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Oke. Hitunglah tadi. Ada 2, 3, 4, yang keempat. Wa min dzalika qaulu sahabi umirna bi kadza aw nuhina kadza. Kami diperintahkan untuk melakukan sesuatu atau dilarang dari melakukan sesuatu. Fal khilafu fi kal khilafi fil ladzi qablahu. Khilafnya sama. Kenapa? Li'anna mutlaqu dzalika yansaribu bi dzahiri. Karena ketika kalimat umirna au nuhina ini kalau diitlaqkan, kalau dimutlakkan, enggak disebutin siapa yang memerintahkan, siapa yang melarang. Yansarifu bi dzahiri, berdasarkan zahirnya itu insiraf ke mana? Otomatis ke man lahul amru. Siapa yang punya perintah atau siapa yang punya larangan? Yaitu siapa? Rasulullah. Dan yang nyebutin ini siapa? Sahabat kan? Kan sekarang kita masalah ini yang ngomong ini sahabat, bukan kita atau bukan tabi'in bahkan. Paham? Wa khalafa fi dzalika ta'ifah. Maknanya apa? Ini pendapat pertama. Apa artinya? Pendapat pertama bahwasanya kalau sahabi ngomong umirna au nuhina kadza maknanya adalah marfu'. Ini qaul awal. Yang kedua, mukhalifnya di sini. Di sini enggak ada da'wal ittifaq, enggak ada klaim ittifaq. Wa khalafa fi dzalika ta'ifah. Ada ta'ifah beberapa kelompok yang enggak setuju hal ini. Tamassaku bihtimal. Kenapa? Karena mereka berpegang pada ihtimal. Adanya kemungkinan an yakunal murad, yang dimaksudkan dengan pemerintah di situ, sahib pemerintah, ya apa sahib perintah atau yang melarang di situ bisa jadi selain Nabi. Ka'amril Quran, bisa jadi yang dimaksud dengan umirna kada, yakni perintah siapa? Quran, ya enggak? Atau ijma'. Atau ba'dil khulafa, atau sebagian khulafa, yakni sahabat juga, atau listimbat. Jadi bukan, enggak semestinya kalau dibilang umirna au nuhina kada, kata mereka ini, kata ta'ifah ini, itu semerta-merta hanyalah Nabi. Wa ujibu, tapi dibantah. Gimana bantahnya? Bi annal asla huwal awal. Di sini namanya apa? Istishabul asl. Harus istishabul asl dong. Al aslu ada enggak? Ada, al aslu ada. Al aslu fin nahi. Al-aslu fi amir sahabi man? Nabi. Ada asal kan? Istishabul asal dong. Baqa'u makana ala makana. Enggak ada asarifnya, enggak ada qarinah. Udah berarti asal. Ikut asal. Wa ma'adahu muhtamil. Jadi antum mau ngikutin asal atau ikut ihtimal? Mau pergi yang mau ngambil yang dekat atau yang ngambil yang jauh? Ini sama dengan yang tadi itu. Ini sifat atau ciri-ciri atau ada kriteria orang yang suka ngambil jauh-jauh ini. Suka pergi yang jauh-jauh. Padahal yang dekat dia ada yang lebih dekat, terus yang diambil yang jauh. Ada asal, terus yang diambil yang ihtimal. Ada yang pasti, terus yang masih belum pasti diambil. Ambil yang pasti, yaitu al-aslu. Lakin ihtimal ini, sekarang pertanyaannya, Al-Hafidz Ibnu Hajar apakah menafikan ihtimal bahwasanya kalau sahabat bilang umirna itu, dia nafikan bahwasanya menafikan ihtimal bahwasanya ini berasal dari selain Nabi. Dia enggak menafikan ihtimal itu, tapi ihtimalnya dhaif. Ihtimalnya ada tapi dhaif dibandingkan karena ada yang asal. Karena di sini lagi terjadi yang namanya kontra antara asal dengan ihtimal. Yang asal kan marjuh, dhaif. Wa aidan, ini argumen kedua. Bantahan kedua, aidan faman kana fi ta'ati rais. Siapa yang lagi melaksanakan tugas dari atasannya, anggaplah direkturnya di dalam satu perusahaan. Ini lagi tugas nih, ya kan? Faman kana fi ta'ati rais, dia lagi jalanin tugas nih dari atasan. Idza qala umirtu. Kalau ada pegawai bilang saya diperintahkan sesuatu, antum akan memahami bahwasanya perintah ini dari siapa? Dari amir dia kan, dari atasan dia kan. Dan dia sekarang lagi tugas. Lagi pakaian dari busananya kelihatan. Dia lagi tugas nih, bukan lagi liburan gitu contohnya. Dia bukan lagi liburan, tapi apa lagi tugas. Maka dia umirtu. Faman kana fi ta'ati ra'isin idza qala umirtu la yufhamu anhu anna amirahu illa ra'isahu. Enggak dipahami bahwasanya yang memerintahkan kecuali apa? Kecuali raisnya, kecuali ketuanya. Wa amma qaulu man qala, adapun ucapan yang menyatakan bahwasanya yahtamilu an yadhunna ma laysa bi amran. Nah, ini ada yang bilang bisa jadi ini bawahan ini salah paham atau mengira sesuatu yang bukan
suruhan atau perintah, dia kira perintah. Ini siapa ini? Ini ada mu'tari atau mustashkil bilang seperti ini. Bisa jadi ini si apa atau sahabi masalahnya. Sahabi ini salah paham. Salah zon dia, salah perkiraan. Sesuatu yang bukan perintah dia kira perintah. Oke, gimana bantahannya? Ini Hafidh mau bantah di sini. Mau jawab. Fala ikhtisasa lahu bihadhil masalah. Al-Hafidh juga enggak menafikan. Ya benar. Bisa jadi. Bisa jadi. Saya juga sepakat. Tapi hal ini bukan khusus untuk yang ngomong umirna kada. Kamu bilang kalau sahabi bilang umirna kada, bisa jadi dia salah paham. Yang bukan perintah, dia kira perintah. Akhirnya dia bilang umirna kada. Benar. Tapi ini bukan khusus untuk yang ngomong ini aja. Untuk yang ngomong amara Rasulullah SAW secara jazam pun bisa juga. Bisa juga salah paham enggak? Ada sahabi bilang amara Rasulullah SAW kada. Kalau memang kita terima syubhat kamu ini, kita seharusnya sama dong. Enggak khusus untuk umirna kada. Hal ini bisa terjadi pada dua surah ini, pada dua keadaan ini. Baik pada umirna atau pada amarona Rasulullah SAW yang secara sharih. Pada dua keadaan ini hal itu bisa terjadi. Fala ikhtisasa lahu bihadhil masalah. Enggak khusus untuk ini aja kata Al-Hafidh. Akan tetapi apa? Huwa madhkurun fima, hal ini juga bisa terjadi fima law sarraha, kalau dia secara terang-terangan ngomong, secara gamblang ngomong amarana Rasulullah SAW kata. Bisa juga, ihtimal itu bisa. Wah, tapi ihtimalun dhaif. Kenapa? Nah, sekarang beliau sudah nerima nih. Ini pada dua kondisi sudah bisa terjadi. Dan statusnya sama loh. Bukan salah satunya lebih kuat dari yang lain. Pada dua kondisi bisa terjadi. Tapi kemungkinan terjadinya hal ini pada sahabat pada dua kondisi ini adalah kemungkinan yang lemah. Oke? Kenapa lemah? Li'anna sahabi adlun, karena sahabi adil. Itu satu. Adil dari segi adalah at-taqwa yang berkaitan dengannya. Kemudian arif bil lisan, lughah. Afsah kan? Fusaha. Dah, fala yutliqu dzalika illa ba'da at-tahqiq. Karena ini sahabi adil, artinya apa? Dhabtun dan adalahnya ada. Dhabtunnya khususnya pada lughah. Oke. Maka ini sahabi berdasarkan hal ini enggak akan ngomong umirna kadza au amara Rasulullah SAW kecuali setelah yang namanya tahqiq. Konfirmasi. Dicek dulu baru ngomong. Ini sahabi loh. Kamu ngomong ini sahabi, bukan rawi yang lain-lain. Mungkin seolah-olah kamu mengkaleng-kalengkan sahabi, enggak. Oke. Wa min dzalika qauluhu. Udah, ini yang keberapa nih? Yang kelima. Ini masalah lain. Kunna naf'alu kadza. Sebenarnya ini sudah dibahas pada pembahasan minggu yang lalu. Falau hukmu rafi' aidan kama taqaddam. Ya, kalau udah ini beliau ijmalkan saja dan beliau langsung menyebutkan mu'tamadnya tanpa menukilkan khilaf yang ada. Tapi karena beliau sudah bahas ini di pembahasan sebelumnya. Di halaman berapa itu? Yang saya sebutkan tadi di awal pembahasan, yang terbagi pada kedua bagian. Yaitu yang pertama dinisbahkan ke zaman, yang kedua tidak. Oke, wa min dzalika yang keenam, an yahkum as-sahabi ala fi'li min al-af'al bi annahu ta'atun lillah. Seorang sahabi menghukumkan suatu perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang ada bahwasanya perbuatan itu adalah merupakan ketaatan kepada Allah. Au li rasulih, taatan kepada rasulnya, atau sebaliknya maksiat kepada Allah, maksiat kepada rasulnya. Contohnya apa sih? Kaqauli Ammar, man shoma al-yawma alladhi yushakku fi faqad asa Abul Qasim. Tengok di sini, lihat hadisnya. Antum kalau ditanya, ini hadis kalau antum lagi takhrij nih. Ini hadis marfu' atau mauquf? Tatbiknya kan? Ini apa nih? Marfu'. Tapi enggak ada bilang Ammar bilang sami'tu Rasulullah. Enggak ada bilang ra'aitu Rasulullah. Enggak ada bilang an Rasulillah. Enggak ada bilang anna Rasulullah SAW. Enggak ada semua ini. Kenapa antum hukumi marfu'? Karena apa? Karena hadis ini berisi tentang bahwasanya suatu perbuatan atau ini maksiat nih. Suatu maksiat yang dinisbahkan maksiat kepada Allah atau kepada Rasulnya. Dan hal ini enggak mungkin berasal dari sahabi kecuali disandarkan kepada Nabi. Berarti antum memahami hadis ini adalah marfu, bukan dilihat dari sirahnya, tapi isi hadisnya ini apa? Jadi di sini perlu tafattun, perlu kecerdasan lebih sedikit atau harus lebih jeli
lebih cermat. Jadi bukan takhrir itu bukan semata-mata hanya tahu posisinya di mana, juga pahami kandungan hadis ini supaya antum tahu ini marfu atau mauquf. Karena ini kan sekarang kita pembahasan makna nih. Pembahasan matan. Ini enggak bahas sanad. Man shoma al-yawma alladhi yushakku fi, siapa berpuasa pada hari yang diragui. Hari apa ini? Hari 30. Kayak kemarin. Ya, tapi enggak ada di sini. Kemarin langsung hilal 29, langsung besok puasa. Enggak ada ayam musyak. Di Indonesia, di negara antum ada 30 hari Sya'bannya. Oke. Maka siapa yang puasa di hari 30 Sya'ban berarti apa? Dia maksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ini kan hukum nih kan? Hukum dari Ammar kan? Fahadha hukmu raf'. Rafa' secara hukum. Kenapa? Aidan. Kenapa? Li'anna zahir anna dzalika mimma talaqan sallallahu. Di sini beliau lihat zahir. Kalau ada zahirnya ada. Ngapain antum takwil? Sekarang seolah di sini kita dihadapin dengan dua hal. Secara zahir ini adalah sesuatu yang diterima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus saya takwil sehingga saya hukumin ini bisa aja seperti ini. Akhirnya penatijahnya ini adalah mauquf. Enggak. Kalau ada zahir ngapain ditakwilkan di sini soalnya. Oke. Fahadha hukmu. Kata beliau sini apa? Rahimahullah qan. Tamam. Au tantahi ghayatul isnad ila sahabi. Sudah. Dengan demikian berakhirlah pembahasan yang berkaitan dengan al-hadits al-marfu'. Dengan segala rinciannya ada. Sekarang kita masuk ke al-mauquf. Au tantahi ghayatul isnad ila sahabi kadzalik. Atau berakhir puncak atau ujung dari suatu isnad itu kepada sahabi. Kadzalik. Sama dengan yang marfu' tadi. Oke, baik perkataan atau perbuatan. Apa sih makna kadzalik di sini? Beliau mau menafsirkan. Apa sih makna kadzalik di sini? Maknanya ay mithlu ma taqaddama fi kaunil lafzi yaqtadi tasrih bi anna al-manqul huwa min qawli sahabi wa min fi'li wa min taqririhi. Sama dengan hadis marfu' yang sebelumnya kata beliau. Berupa apa? Bahwasanya lafaz sharih, kemudian bahwasanya yang dinukilkan adalah merupakan perkataan sahabi. Tapi sharih ya. Atau lafaz yang dinukilkan merupakan perbuatan sahabi atau merupakan takrir sahabi. Wala yaji'u fihi jami'u ma taqaddama bal mu'dhamuhu. Tapi semua yang ada di pembahasan marfu', apakah ada di pembahasan mauquf? Furu'-furu'nya ada enggak mauquf hukmi? Enggak ada. Jadi di sini hanya terbatas pada tiga hal tersebut, qaul, fi'l, taqrir, tapi sharih. Di sini persamaan antara pembahasan mauquf dengan marfu'. Apa yang enggak ada? Yang hukmi dari semua itu. Paham? Karena ini juga berkaitan dengan hujjiyahnya loh. Kenapa sampai masalah marfu' sampai sepanjang itu, sedetail itu? Karena enggak ada khilaf bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hujjah. Kalau antum belajar adillah ijmaliyah di usul fiqh, sumber masdar kedua tasyri' apa? Sunnah kan? Ada khilaf? Enggak ada khilaf kecuali mungkir sunnah. Itu kan la yu'tabar khilafuhum. Tapi di sahabat khilaf. Dan mu'tamad bahwasanya sunnahnya sahabat bukan hujjah, kecuali memang yang sejalan dengan sunnah Nabi sudah. Yang kita ambil sunnah Nabi juga. Paham enggak? Ini kita cerita hujjiyah ya. Tapi sebenarnya pembahasan hujjiyah bukan di sini, tapi di usul. Kata beliau sini, wala yaji'u fi jami'u ma taqaddama bal mu'dhamuhu. Yaitu apa? Pada yang sharih saja. Atau tasrih. Wa tashbih la tushtaratu fil musawa min kulli jihah. Beliau sini mau tanbih. Karena bisa jadi di sini ada yang enggak terima. Bukankah kamu bilang sama? Kalau sama seharusnya dari segala sisi dong. Enggak mesti kata beliau. Enggak mesti. Walamma kana hadzal mukhtasar syamilan jami' anwa' ulumul hadis. Ketika mukhtasar ini mencakup untuk semua dari anwa' ulumil hadis, istatratu. Istitrat apa artinya? Menyebutkan dzikru faidatin fi ghairi mahalliha limunasabah. Menyebutkan sesuatu faedah bukan pada tempatnya. Jadi difahami dari sini bahwasanya ketika di kitab kita mustalah menjelaskan mengenai makna sahabi, itu berarti bukan
tempat aslinya, bukan ya tempat aslinya. Istatradtu minhu ila ta'rifi sahabi. Beliau di sini mau mendefinisikan atau berbicara mengenai apa sih itu sahabi dan hal-hal yang berkaitan dengan ma huwa sahabi. Fakultu. Di sini jawaban untuk soal yang bunyinya apa? Ma huwa. Dan ini nanti berkaitan dengan quyud dari ta'rif beliau itu sendiri. Karena di sini pertanyaan kalau ma huwa artinya apa? Kalau antum dimantik, berarti mahiyahnya kan? Antum pengen tahu mahiyah sahabi itu apa sih? Makanya beliau mulai di sini dengan jins. Ketika menta'rifkan jami' mani, yang mana ta'rifnya jami' dan mani, beliau mulai dengan jins. Kemudian ada 3 fusul. Faslun. Walaupun enggak ada anwa. Kemudian jins, ada jins qarib, jins ba'id. Begitu juga nu' qarib atau faslun qarib, faslun ba'id. Tapi di sini ala kulli hal. Kata beliau di sini faqultu, jawabannya waman huwa man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sih itu sahabi? Sahabi adalah yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya enggak sering Al-Hafidz mendefinisikan mustalah atau anwa yang ada itu dengan cara seperti ini. Dengan quyud, dengan yang lebih teratur seperti ini. Sehingga pada banyak keadaan Syekh Nuruddin sebagai mu'allik terpaksa harus apa? Mengulangi definisi itu dengan ibarah yang memang lebih jelas. Kadang-kadang beliau lebih sering mendefinisikan itu, bukan lebih sering ya, banyak mendefinisikan istilah-istilah di mustalah hadis di nuzhah ini dengan isyarah. Terus difahami oleh orang-orang setelahnya, termasuk mu'allik di sini. Paham gak? Tapi di sini mu'allik enggak ngulangin ta'rifus sahabi. Ada enggak? Enggak ada. Karena beliau sendiri sudah menta'rifkan, sudah ihkam, sudah mendefinisikan sahabi sesuai dengan kaidah mantik yang ada. Bahkan beliau syarah ta'rif beliau sendiri. Paham enggak? Berarti pertama ketemu ya. Kemudian yang kedua mukmin dulu. Kemudian imannya dengan nabi. Waktu apa? Waktu luqi, waktu ketemu. Wa mata 'ala al-islam, mati dalam keadaan Islam. Ini quyud secara umum, berarti 4. Walau takhallalat riddah, 5. Walaupun antara ketemunya ia dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan antara wafatnya itu ada riddahnya. Kan? Fil asah. Berarti masalahnya apa? Khilafiyah. Kata beliau sini, wal murad bil liqa, apa sih yang dimaksud dengan liqa? Liqa itu adalah ma huwa a'ammu minal mujalasah lumasya wusuli ahadima ilal akhar. Jadi sekarang ada namanya liqa. Di dalam kalimat liqa ini mengandung apa? Mengandung yang namanya mujalasah, mengandung yang namanya al-mumasyah. Mujalasah duduk bersama Nabi. Mumasyah jalan bersama Nabi. Wusul ahadihima jalan ke Nabi, kan? Ilan Nabi. Ada istilahnya itu di Asy'ar sebagian insya itu. Ilan Nabi. Ini juga merupakan yang namanya apa? Berada atau masuk di dalam lingkupan yang namanya liqa. Ini semua liqa. Berarti mana yang lebih umum? Liqa atau mujalasah? Liqa. Liqa atau mumasyah? Liqa. Liqa atau wusul ahadima ilal akhar? Liqa. Berarti liqa umum enggak? Umum. Walaupun di sini beliau tambahin wa illam, di sini ghayah. Walaupun ini orang yang sampai ke Nabi, yang ketemu Nabi ini enggak ngomong ke Nabi. Wa illam yukalimhu. Atau Nabi enggak ngomong ke dia. Karena bedain antara liqa dengan dengar dari Nabi. Sekarang apakah seorang sahabat nih, thabatat suhbatuhu, dia enggak pernah dengerin satu hadis pun dari Nabi. Apakah dia jadi enggak sahabat? Apakah dia manfi suhbatahu? Enggak manfi. Tapi thabitah. Karena enggak ada karena ketika hal-hal ini terjadi, antum harus rujuk ke definisi. Bahkan Al-Hafidz hampir terjebak di sini nanti ketika ada masalah, terus Syekh Nur ingatkan, ini bukan sahabi. Kenapa? Karena di definisi kamu enggak ada masuk ini qaid ini. Oke. Jadi ketika terjadi masalah yang berkaitan dengan sahabi dan definisinya atau yang lainnya, kembalikan ke definisi beliau itu sendiri. Liqa dan seterusnya. Wa illam yukalimhu, walaupun Nabi enggak ngomong ke dia. Atau dia enggak ngomong ke Nabi. Wa yadkhulu fihi ru'yatu ahadihim al-akhar. Masuk juga di liqa apa? Ini yang ke-6 nih kan. Di dalam liqa ada apa? Ngelihat. Salah satu dari Nabi atau orang ini ngelihat. Maksudnya baik, Nabi ngelihat dia, paham enggak? Nabi ngelihat dia. Atau dia ngelihat Nabi. Atau Nabi ngelihat dia enggak ngelihat Nabi. Kayak siapa? Sayyidina Abdullah bin Maktum.
Salah satu muadzinnya siapa? Muadzin Rasulullah. Pertanyaannya, Abdullah bin Maktum sahabi nggak? Sahabi. Padahal dia nggak ngelihat Nabi. Jawabannya apa? Jawabannya Nabi ngelihat dia. Kan sama kasusnya dengan ada siapa itu yang seorang sahabiyah wanita yang diceraikan oleh suaminya. Terus Nabi suruh dia untuk beriddah di rumahnya Ummi Syarik. Cuman kan Ummi Syarik ini rumahnya ini sering didatangin oleh laki-laki. Terus Nabi suruh pindah. Pindah kamu ke rumah Ibnu Ummi Maktum. Kenapa? Karena terus Nabi nyebutin alasannya. Kenapa? Karena Ibnu Ummi Maktum buta. Jadi kalau kamu contohnya, di situ disebutkan di hadis itu dan jelasnya juga, kalau kamu lagi ganti pakaian atau apa-apa, Ibnu Ummi Maktum buta. Oke? Sahabi nggak? Sahabi. Jadi ru'yah disyaratkan nggak untuk jadi sahabi? Nggak. Cukup salah satu melihat. Sawa'un kana dzalika bi nafsihi, dengan sendiri atau dengan yang lainnya. Oke? Apa yang maksud dengan bi nafsi atau bi ghairi sini? Ai sawa'un kana dzalika bil istiqlal bi an yaqsida ru'yatahu ala hidah. Maknanya orang ini memang datang ke Nabi memang tujuannya itu untuk melihat. Bukan kebetulan melihat. Memang tujuan dia datang ini itu untuk melihat Nabi. Ini bi nafsi atau bi ghairihi. Au bi tabaiyah wasilatil ghair. Jadi dia itu melihat Nabi dengan wasilah yang lainnya. Jadi sama, ini ta'mim. Yang jelas ru'yah. Paham? Wa ta'biru bil lughi aula min qawli ba'dhim as-sahabi man ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada semacam rad atau bantahan kepada sebagian yang menyatakan sahabi itu harus melihat Nabi. Jadi makanya kita jelasin makna liqa tadi mengandung yang namanya ru'yah ahadimal akhar. Salah satu ya dari keduanya, dari kedua belah pihak melihat yang lainnya, cukup. Ini secara nggak langsung merupakan bantahan kepada yang berpendapat sahabi harus melihat Nabi. Nggak benar. Kenapa? Karena kalau kamu syaratkan harus ada namanya ru'yah, berarti kamu ngeluarin Ibnu Ummi Maktum dari suhbah. Wa nahwuhu minal umyan. Semua yang buta juga. Jadi ada sih kalau antum mau ini, tahu Al-Imam As-Safadi? Dia punya kitab satu jilid itu. Naktul Himyan fi Nukatil Umyan. Satu jilid latif, nggak begitu tebal. Itu di situ disebutkan beberapa a'imah atau ulama yang memang mereka itu buta. Az-zahirnya beliau mulai dari sahabat. Pasti masuk di situ Pak Ibnu Maktum. Tapi sebelum beliau menyebutkan biografi masing-masing, beliau mulai dengan beberapa pembahasan muhimmah, di antaranya pembahasan fikih yang berkaitan dengan fikih orang buta. Paham nggak? Jadi itu penting. Kitab sangat murah. Saya memang waktu itu nggak beli, tapi dibeliin. Oke, dibeliin terus saya bayar. Jadi tobaahnya ada beberapa tobaah yang saya juga sudah saya kirim kan. Kayak mirip kayak al-hayatul ammah gitu. Oke. Kata beliau di sini apa? Wa nahu minal umyan. Berarti kalau kamu syaratkan ru'yah, berarti kamu ngeluarin sahabat-sahabat yang buta. Wa hum sahabah bila taraddud. Padahal mereka sahabat tanpa diragukan. Wal luqi fi hadha ta'rif akal jinsi. Di sini beliau mensyarahkan ta'rif situ. Al jinsi itu kan suatu apa al jinsu? Sifatu jama'atin mukhtalifah. Jadi ada sifat untuk beberapa afrad nih. Mukhtalifah, mereka berbeda. Ada perbedaan di antara mereka, tapi ada satu hal yang menyatukan mereka. Seperti al-insan, ta'rifnya apa? Hayawanun natik. Sekarang pertanyaannya, apakah hayawan itu insan saja? Enggak. Kuda hayawan enggak? Gajah hayawan enggak? Ini semua hayawan. Jadi kalau dibilang hayawan, masuk sebenarnya insan, masuk sebenarnya hewan-hewan yang lain. Kemudian datanglah namanya faslun. Yaitu di situ apa? Natik. Oke. Makanya natik di situ al-faslu. Sifat juga, tapi antum nggak bisa bayangin ada hewan yang bisa ngomong kecuali apa? Manusia. Maka salah satu definisi untuk faslun itu adalah ada beberapa definisi. Salah satunya adalah as-sifatul lati la yutasawwaru al-mausufu illa biha. Karena antum nggak bisa bayangin ada makhluk yang bisa ngomong kecuali apa? Manusia. Oke, wadih. Maka kata beliau wa qauli mu'minan bihi kal fasli. Kalau beliau bilang ngomong al-luqi, makanya masuk semua masih. Abu Jahal pun masuk juga karena bukan hanya ngomong, bahkan sempat
Nyakitin Nabi kan? Bukan hanya ketemu, bahkan nyakitin. Wa qauli mu'minan, ini yang kedua. Qaid kedua, beliau bilang di sini al-mu'minan bihi faslun. Ya, ini faslun 2, faslun 1. Yukhriju man hasala lahu liqa. Jadi dengan qaid ini apa yang keluar? Yang ketemu Nabi, tapi waktu dia ketemu Nabi dia kafir. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu yang lain. Kecuali Sayyidina Abu Bakar dan minas sahabat ya. Salah. Wa qauli bihi faslun tsanin, fasal kedua. Ada yang keluar nggak? Ini mau dikeluarin nih, supaya dia mau manik nih. Supaya ta'rifnya manik. Yang nggak semestinya masuk, dia jangan masuk. Kita mau manik nih. Keluar siapa ini kalau bilang bihi? Beriman tapi berimannya dengan siapa? Dengan Sayyidina Isa contohnya. Ketemu Nabi, beriman tapi berimannya dengan Sayyidina Isa. Sahabat nggak? Nggak. Tapi kata beliau, yukhriju man laqiyahu mu'minan. Ketemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, lakin bi ghairi, tapi imannya dengan selain Nabi, minal anbiya. Sayyidina Isa masalah, atau dengan Sayyidina Musa. Bukan, paham? Makanya di antara sahabat-sahabat Yahudi yang saya sebut kemarin, Abdullah bin Salam dan lain sebagainya. Tapi mereka Islam kan? Lakin hal yukhriju man laqiyahu mu'minan. Apakah kalimat di sini mu'minan bihi sah? Bihi ini ngeluarin yukhriju man laqiyahu mu'minan bi annahu sayub'atsu wa lam yudrakul ba'tsa. Jadi ada orang dia beriman di bahwasanya akan diutus seorang nabi namanya Muhammad, Sayyidina Muhammad SAW. Tapi ini orang nggak ketemu, nggak sempat hidup di zaman diutusnya Nabi SAW. Ini keluar nggak dari sahabi? Ini istishkal Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata beliau sini fihi nadhar. Jadi perlu kita bahas ya, kata beliau. Terus Syekh Nur bilang di sini apa? Langsung aja, hadza laisa sahabiyan. Kenapa Syekh Nur? Li'annahu la yantabiqu 'ala ta'rifu sahabi. Karena enggak masuk di dalam definisi sahabi yang kamu sendiri yang nulis, antum sendiri yang buat ta'rif itu. Jadi seperti itu. Wa qauli wa ma ta'ala al-islam ni faslun keberapa? Ketiga. Ini qaid selanjutnya ngeluarin apa nih? Keluarlah yang murtad setelah ketemu Nabi. Oke, maka dia wa ma ta'ala al-islam, dia ketemu. Dia beriman dan imannya ke Nabi. Udah perfect nih. Tapi waktu mati, na'udzubillah, murtad. Sahabi enggak? Enggak. Makanya qaid ini beliau letak di situ, yang posisinya sebagai faslun tsalits. Supaya ngeluarin apa? Yang murtad, matinya murtad, wal a'yadu billah. Kata beliau, syuf, faslun tsalits yukhriju man irtadda ba'da laqiya mu'minan wa mata 'ala riddah. Contohnya siapa? Ubaidillah bin Jahshin. Contoh siapa lagi? Ibnu Khattal. Ibnu Khattal ini meninggalnya, dia tergantung, dia mu'allik atau muta'allik bi astaril Ka'bah. Ini kan ma'ruf ini. Ada suatu hadis, satu riwayat itu. Wa qauli walau takhallalat iddah. Sebenarnya walau di sini untuk apa ini? Walau di sini fungsinya untuk ta'mim kan, atau ghayah. Walaupun dia sempat murtad, tapi sempat. Artinya setelah murtad dia masuk lagi ke Islam. Ai baina luqihi, antara bertemunya ia dengan Nabi SAW dan beriman dengan Nabi SAW. Wa baina, dan antara apa? Antara bertemunya ia, antara bertemu dan antara kematian dia dalam keadaan beriman. Di pertengahan ini, dalam fase ini dia sempat murtad, kemudian kembali ke Islam, kemudian meninggal dalam keadaan Islam. Walaupun dia nggak sempat ketemu Nabi lagi setelah dia masuk Islam, setelah sebelumnya dia murtad itu. Kata beliau, ay baina luqiyihi lahu mu'minan bihi wa baina mauti 'ala al-islam fa inna isma suhbati baqin lahu. Jadi stay nama suhbah, raja'a sawa'un raja'a ila al-islam fi hayati sallallahu alaihi wasallam, baik dia kembali ke Islam itu pada masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ba'dahu, sawa'an ya, sawa'un alim andartum am lam tundir, bukan sawa'un au. Oke. Baik dia kembali ke Islam itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, atau setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ta'mim pertama. Ta'mim kedua apa? Sawa'un laqiyahu tsaniyan am la. Sama ada dia ketemu Nabi lagi setelah dia masuk Islam untuk kedua kalinya, setelah sebelum jadi murtad, atau dia nggak ketemu Nabi. Jadi ini tidak menafikan, tidak menghilangkan nama suhbah dari dia. Yang jelas kategori suhbah itu sesuai dengan definisi yang ada pada dia. Paham? Dalam waktu bersamaan ini walau, ini kan ta'mim atau ghayah. Dia juga merupakan semacam bantahan kepada yang nggak sepakat dong, pada mukhalif. Seolah-olah di sini Al-Hafidz mentakdirkan sini. Ada yang bilang, kecuali kalau dia murtad di pertengahan itu.
Ada yang bilang seperti itu. Terus Hafiz sudah langsung aja masukin di sini di setelah nyebutin fasal salis walau takhallalat riddah. Karena beliau ngerasain ada kayak ada yang enggak terima. Walau takhallalat riddah, walaupun sempat itu. Terus beliau jelasin lagi dengan dua ta'mim itu. Paham enggak? Wa qawli fil asah isyarah ila al-khilaf fi masalah. Ini yang saya maksud tadi. Ada yang mukhalif. Wa yadullu ala rujahanil awal. Terus apa di sini dalil? Kan masalah ini khilaf, tapi yang rajihnya yang pertama kan? Apa dalilnya? Qisatul Asy'ath bin Qais. Ada seorang namanya Al-Asy'ath bin Qais. Dia ini pernah murtad. Dia ini sahabi. Pertama. Dan dia pernah murtad. Antara masa bertemunya ia dengan Nabi SAW dan antara wafatnya ia. Kemudian, waktu dia murtad, waktu statusnya lagi non-muslim nih, dia dibawa ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kapan ini? Waktu khilafah Sayyidina Abu Bakar. Zahirnya ini waktu wafatnya Nabi SAW. Asiran. Dan dia didatangkan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai tawanan. Karena dia ditawan, akhirnya dia kembali ke Islamnya enggak? Jadi di sini Sayyidina Abu Bakar enggak bilang sebagaimana yang di hadis yang bunuh seseorang yang ngucapin syahadat karena apa? Takut dibunuh. Kan ada itu. Akhirnya dia bunuh orang itu, terus Nabi marah kan ke dia. Ala syaqaqta an qalbihi. Tapi Sayyidina Abu Bakar enggak ngambil sikap itu. Beliau lihat bagaimana beliau bijaksana beliau. Beliau enggak nuduh enggak saya enggak terima Islam kamu karena apa? Karena kamu masuk Islam gara-gara ditawan. Enggak. Ya udah, beliau terima Islamnya. Fa'ada Islam faqabila minhu. Beliau terima. Walaupun secara zahir sebab masuknya dia ke Islam itu gara-gara ditawan secara zahir ya. Kita enggak tahu, enggak ada yang tahu isi hati. Faqabila minhu wa bahkan bukan hanya itu. Dia terima Islamnya, bahkan dia nikahin dengan saudari beliau sendiri, saudarinya Sayyidina Abu Bakar. Bahkan lagi dinikahin lagi. Ya bakhtak. Walam yatakhallaf ahadun an dzikri fi sahabah. Kata Al-Hafidz, enggak ada satupun dari para ulama yang nulisin mengumpulin sahabat, enggak ada yang enggak nyebutin beliau di kitab-kitab mereka itu. Lam yatakhallaf ahadun. Semua yang nulis mengenai sahabat pasti masukin yang namanya Al-Asy'ath bin Qais. Paham enggak? Wala an takhrij. Enggak ada juga di kitab-kitab masanid yang enggak nyebutin dia. Artinya apa? Mereka juga ngeriwayatin daripada dia. Dan ini sebagai dalil Ibnu Hajar untuk menyatakan bahwasanya yang ada takhallul riddah antara ketemunya ia dengan Nabi SAW antara wafatnya juga bagian dari sahabi juga sahabi. Tanbihan. Ada 2 tanbih di sini. Kita baca ini 2 tanbih. Masih banyak waktu kita. La khafa'a bi rujahani rutbati man lazama. Di sini beliau mau ngomong mengenai maratibus suhbah atau maratibus sahabah. Jadi sahabat ini punya maratib dia. La khafa'a bi rujahani rutbati man lazama sallallahu alaihi wasallam qatala aw qutila tahta rayati ala man lam yulazim. La khafa'a sudah enggak bukan perkara yang asing, bi rujahan dengan rajihnya rutbati man lazama sallallahu alaihi wasallam, posisi yang melazimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perang dengan Nabi SAW, atau yang dibunuh oleh kaum kafir di bawah royahnya Nabi SAW. Dengan siapa? Ini perbandingannya. Ini orang-orang seperti ini nggak sama, atau posisinya pasti di atas dibandingkan dengan mereka yang apa? Ketemu tapi nggak ada mulazamah dengan Nabi. Ini satu. Atau ketemu tapi nggak hadir majelisnya Nabi, atau nggak ikut perang bersama Nabi. Itu yang dimaksud dengan masyhad. Lam yahdur ma'ahu masyhadan. Atau dia ketemu Nabi tapi nggak pernah sekalipun ngomong sama Nabi. Sekarang ini sahabi nggak? Ketemu Nabi tapi nggak ngomong sama Nabi. Atau Nabi nggak ngomong sama dia. Ini semua sahabi. Tapi yang pertama tadi rajih. Maknanya apa? Martabatnya lebih tinggi dibandingkan yang mereka-mereka ini. Au masyahu. Jalan nggak pernah, atau masyahu qalilan, pernah jalan sama Nabi tapi sedikit. Au ra'ahu alamuddin, pernah ngelihat Nabi tapi dari sahabi nggak? Sahabi. Au fi halit tufuliyah. Ketemu Nabi tapi ketemunya kapan? Waktu kecil. Wa in kana syarafus suhbah, walaupun semua syarafus suhbah ini hasilan terjadi pada semuanya, ya enggak? Tapi di sini ada yang namanya maratib. Jadi Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi punya kitab namanya Ma'rifat Ulumil Hadits. Antum kalau mau tahu maratib atau tabaqatis sahabah, silakan rujuk kitabnya Al-Hakim. Ma'rifat Ulumil Hadits, kalau di Tabaq Ma'arif itu ya, yang warna biru itu.
yang dhakham itu. Halaman di tobaan saya di sini saya tulis halaman 165 sampai 173. Itu recommended untuk antum baca di situ. Tabaqatis Sahabah. Oke, Tabaqatis Sahabah. Ma'rifat Ulumil Hadits lil Hakim 165 sampai 173. Kalau belum punya kitabnya, ya punya dong. Beli. Wa in kana syaraf suhbah hasilan al-jami' wa man laysa lahu minhum sama' minhu fa haditsu mursal min haitsu riwayah. Ini faedah yang lain. Ini kan tanbih judulnya. Dan siapapun dari sahabat, dia sahabat tapi nggak pernah dengarin satu pun hadis dari Nabi SAW. Kemudian dia ngeriwayatin hadis. Hadis ini namanya apa? Mursal. Tapi mursal sahabi. Tapi dari segi riwayat aja. Karena toh mursal sahabi apa? Sahih, ya enggak? Wahum ma'adhalika, bersamaan dengan itu, fi nafsil waqt, ma'duduna fi sahabat, dianggap sebagai sahabat. Kenapa? Limana lahu min syarafi ru'yah. Karena mereka mendapatkan kemuliaan ru'yah. Oke? Karena mereka mendapat kemuliaan ru'yah. Semuanya dapat ru'yah. Cuman mereka, martabah mereka enggak sama. Wa thanihima, tanbih yang kedua. Yu'arafu kaunu sahabiyan bitawatur. Sekarang, saya mau tahu nih, fakrah ini itu judulnya, bagaimana sih saya mengetahui ini orang sahabat atau enggak sahabat? Kata beliau, yu'arafu kaunu sahabiyan bitawatur. Kalau kamu mau tahu ini sahabi atau enggak sahabi, ya ada bitawatur. Sayyidina Abu Bakar. Kita perlu enggak? Ada nas. Perlu nas, enggak perlu nas, tapi tawatur. Periwayatan hadis di sirah Nabi. Oke? Dari pengakuan Nabi sendiri. Bahkan di Al-Qur'an sendiri ada isyarah. Oke. Surah apa itu? Al-Lail, ya. Surat Al-Lail. Bitawatur. Juga ada sahabat yang lain. Ubay bin Ka'ab saya rasa yang setelah itu dia nangis. Ini kan Quran dengan tawatur enggak? Tawatur. Kemudian ada hadis yang nyebutin itu. Saya disebut enggak Nabi? Iya, kamu sebut terus saya nangis. Tawatur kan? Walaupun hadisnya enggak mutawatir. Tapi ini kan tafsir Nabi untuk ayat itu. Awil istifadah. Istifadah artinya antara tawatur dan syuhrah. Karena Syekh Nur di situ gabungin itu antara istifadah dan syuhrah. Contohnya siapa itu? Kalau masuk sahabat, dia diketahui, kita tahu bahwasanya dia itu sahabat karena istifadah dan syuhrah atau karena syuhrah. Dimam Ibni Tha'labah, Ukashah. Tahu nggak hadis yang ini? Yang Nabi, seorang sahabat minta doa ke Nabi. Tabarruk nih namanya. Karena doa Nabi lebih berkah. Jadi dia mau tabarruk dengan Nabi. Aku mau dong didoain seperti itu Nabi. Terus Nabi bilang apa? Sabaqaka biha Ukashah. Kamu udah terlambat. Ini doa untuk kamu udah ketinggalan, sudah ada yang ini. Ukashah. Ukashah udah minta doa ini duluan. Ini ma'ruf dengan apa nih? Bagaimana untuk mengetahui bahwasanya Ukashah di sini sahabi? Dengan syuhrah, masyhur. Au bi akhbari ba'di sahabah. Berarti pertama tawatur, yang kedua istifadah, yang ketiga syuhrah, yang keempat akhbar ba'di sahabat. Sebagian sahabat ngomong, ini sahabi loh. Siapa contohnya? Ada seorang sahabat namanya Hamamah Ad-Dawsi. Ini beliau ini dapat tazkiyah dari seorang sahabat dari Yaman, ya. Abu Musa Al-Asy'ari dari Yaman, ya. Itu tazkiyah dari beliau. Ini Hamamah Ad-Dawsi ini sahabi. Kenapa? Karena dia ini tidak ada satu majelis pun, baik hadar atau safar, pasti dia ikut, kata siapa? Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi gimana antum mengetahui Hamamah Ad-Dawsi sahabat? Dari apa? Pengakuan atau nas daripada dari pengakuan sebagian sahabat, yang mana di sini ada Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian au ba'di thiqati tabi'in. Yang keberapa ini? Yang kelima. Atau bi ikhbari an nafsi, dia sendiri yang ngomong, aku sahabi. Khalibalku kata dia. Saya ini sahabi. Yang macam-macam. Tapi dengan syarat, ada dua syarat. Di sini Al-Hafidh hanya menyebutkan satu syarat. Kalau ada yang mengaku dia ini sahabi. Yang pertama, idza kanat da'wahu dzalika tadkhulu tahta al-imkan. Kalau klaimnya itu masuk di bawah yang namanya imkan, ada kemungkinan dia ini wafat sebelum tahun 110. Terus dinukilkan dari dia bahwasanya dia bilang saya ini sahabi. Syarat kedua, itu dari segi imkan, dari segi tahun wafatnya memungkinkan. Kenapa? Antum tahu nggak sahabat yang paling akhir wafat? Abu Tufail kan? Kunyahnya namanya Amir bin Wathilah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi bilang apa?
Ara'aitukum fi lailatikum hadhihi ma ala wajhil ardi ba'da mi'ati sanatin mimman huwa fiha. Nggak ada satupun yang hidup ini malam ini. Dimulai dari malam ini perhitungannya. Setelah 100 tahun dari malam ini nggak ada yang hidup. Berarti malam itu malam ke-10. Karena Abu Tufail wafat tahun 110. Jadi setelah Abu Tufail nggak ada sahabi. Artinya sahabi yang paling terakhir wafatnya itu Abu Tufail, Amir bin Wathilah. Ini orang yang aku dia ini sahabi ini wafatnya tahun berapa contohnya? Tahun 100 atau di bawah 110. Antum terima nggak? Terima. Tapi dengan syarat lain. Tambah dulu syaratnya. Dia ini memang thabata adalatuhu. Telah sabit adalahnya dia. Dia bukan pembohong atau fasik. Paham nggak? Berarti pertanyaannya, boleh nggak seseorang mengklaim bahwasanya dia sahabi? Boleh. Tapi dengan dua syarat. Pertama, yadkhulu tahtal imkan. Klaimnya masuk tahta imkan dari segi tahun wafat. Yang kedua, telah sabit adalah dia. Paham nggak? Wa qad istashkala hadzal akhir. Memang hal ini enggak terlepas dari yang namanya kontra. Ada yang ini kontra ini. Istashkala hadzal akhir. Masalah tahtal imkani atau yang terakhir ini yang mengklaim apa ya? Ma'rifatus suhbah dengan klaim. Ada yang mustashkil, ada yang kontra, ada yang enggak terima. Gimana sih? Masa yang mengklaim sahabi diterima? Walaupun dengan syarat ini. Jamaah min haitsu, bahkan dia bilang sini yang kontra di sini jamaah bukan satu orang ya. Jamaah min haitsu inna da'wa dzalika nadhir da'wa man qala ana adlun wa yahtaju ila ta'ammul. Gimana kontra mereka itu? Apa alasan mereka? Karena mereka bilang, gimana kok bisa diterima seorang bilang ana sahabi? Bukankah ini sama dengan seseorang yang ngomong ana adlun? Tazkiyatun nafs namanya. Tapi Al-Hafidz bilang ini apa? Ini wa yahtaju ila ta'ammul. Ini kontra kalian atau alasan kalian nggak nerima ini pendapat yang terakhir ini. Apa katanya? Yahtaju ila ta'ammul. Saya nggak terima. Nah, selagi dua syarat itu ada, aman insya Allah. Berbeda kalau contohnya ya, ini orang hidup di abad ke-7. Ada Syekh Nur, kalau antum baca di Manhajun Naqd, ada Natar Al-Hindi. Dia mengklaim dia itu sahabi. Dan dia hidup di abad ke-6. Antum terima nggak dia itu sahabi? Terima nggak? Ada Syekh Zahid Al-Kautsari juga seperti itu. Tapi ini masalah lain sebenarnya, yang dekat dengan hal seperti itu. Tapi sebenarnya syahidnya apa? Beliau ada, antum lihat aja situ, kitabnya latif. Sahabatnya Syekh Zahid Al-Kautsari, Al-Wajiz namanya. Antum penting beli sahabat ini, Al-Wajiz. Nuskhah saya itu tentunya temannya Darussalam kan. Saya masih matbu'at Islamiyah warna oranye. Saya laisa ibrah dengan warna nuskhah. Situ beliau kisahkan ada orang yang mengklaim merewetkan dari jin atau takriban seperti itu. Jin yang umurnya yang masih hidup ribuan tahun atau ratusan tahun. Beliau banyak situ nukilkan berapa kisah-kisah yang unik. Itu kitab sahabat ya. Jadi hal ini nggak diterima. Oke? Dia mengklaim dia ini sahabi tapi dia hidup di abad ke-6. Terima nggak? Nggak terima. Oke. Awatan tahiyyah. Dengan demikian kita sudah selesai membahas mengenai al-maqtu'. Sekarang kita al-mauquf. Sekarang bisa kita masuk ke al-maqtu'. Tamam. Enggak panjang insyaallah. Tasbir wala? Isbir. Aw tantahi ghayatul isnad. Katanya kan mau khatamain. Masih banyak. Tantahi ghayatul isnad lila tabi'i. Isnadnya habis ke tabi'i. Tadi marfu', mauquf. Marfu' habis ke nabi, mauquf habis ke sahabi. Ini habisnya ke siapa ini? Ke tabi'i. Tapi maaf ya, sebelum itu saya sini pengen nyebutin beberapa referensi untuk antum mengetahui kitab-kitab yang ngumpulin sahabat. Ada banyak kitab tentunya. Abu Nu'aim punya Ma'rifatis Sahabah. Ada Usdul Ghabah li Ibn al-Athir wafat 630. Tapi ini bukan sahib apa? Bukan sahib Nihayah, intabih. Tapi mereka keluarga Ibn al-Athir semua. Tapi ini Izzuddin kalau salah. Yang paling penting itu siapa? Al-Isti'ab. Juga Ibn Abdul Bar 463. Tapi Isti'ab ini dia ngumpulin 3.500 sahabat. Dan gak lepas tentunya karena juga beliau mutaqaddim dalam hal ini. Walaupun bukan mutaqaddim amat. Karena sebelum beliau sudah ada Abu Nu'aim 430 wafatnya. Nulis. Terus datang beliau Al-Isti'ab. Bahkan klaim tadi itu zahirnya dari Isti'ab. 3.500. Terus datang Usdul Ghabah ini. Ibnu al-Athir nambahin 7.500. Lebih lengkap dan lebih matang dan disusun juga berdasarkan abjad. Tapi setelah itu
datang Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Isabah. Setahu saya yang inayah yang terbaik sekarang itu Hajar At-Turki ya. Tabaat Hajar Syekh At-Turki. Iya, Isabah. Isabahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Bahkan lebih sistematis, lebih munasak di situ. Beliau juga salah satu tansik beliau, salah satu hal positif di Isabah ini dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau bedain itu antara sahabah yang memang ittifaq ala suhbati, memang suhbahnya enggak bil ittifaq. Kemudian beliau asingkan mereka-mereka yang suhbahnya itu mukhtalaf fihim. Oke. Dan disusun tentunya dengan huruf abjad juga. Kemudian kalau Syekh Nuruddin ini mu'alliq di sini juga mengisyarahkan, walaupun ini sebenarnya dari sisi lain sih, ada kitabnya Hayatus Sahabah di Syekh Yusuf Al-Kandihlawi. Itu cetakan India. Tamam? Tapi ini disusun berdasarkan apa? Maudhu'at. Tapi ma ya'nina huna di sini yang berkaitan dengan saya pengen tahu ini sahabi atau enggak. Jadi kitab-kitab itu tadi yang saya sebut sebenarnya banyak. Ma'rifah, Usdul Ghabah, Al-Isti'ab, kemudian Al-Isabah. Oke? Kalau antum sekarang pemula, antum sebagai pemula memang harus punya isabah dulu. Mulai dari isabah. Karena yang sebelum-sebelumnya masih belum apa? Matang. Oke? Referensi masih sedikit. Faktor zaman juga. Al-Hafidz kan sudah banyak referensi. Tapi alaihi fadlun lahum. Oke? Terus sekarang kita masuk ke maqtu'. Wa huwa man laqiya sahabi kadzalik. Ketemu sahabi, namanya apa? Maqtu'. Tabi'i kan? Tabi'i apa sih tabi'i? Ma huwa tabi'i? Tabi'i yang ketemu dengan sahabi. Kadzalik yaitu apa? Mukminan benar Nabi SAW dan mati dalam keadaan beriman. Itu maksud kadzalik. Tapi Syekh Nur ngomong apa di sini? Wa yusammal haditsul maqtu' wa huwa munusib ila tabi'i. Nama hadisnya apa? Kalau antum nisbahkan perkataan ini, nyebut ketemu suatu isnad, kemudian ujung isnadnya itu dari tabi'i. Antum ini sering nanti kalau tatbik, kalau antum di rosa isnad atau takhrid, antum dapatin contohnya di hadis-hadis yang kitabnya masyhurah. Hanya perkataan doang seperti itu. Al-Qur'an makhluk. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Jangan antum tawahum ini adalah hadis. Enggak semestinya. Jadi antum harus pastikan ini marfu atau mauquf atau maqtu'. Jadi ketahui sahibnya. Penghujung sanadnya ini habis di mana. Kalau enggak ada nabi pasti bukan marfu'. Sekarang pertanyaan, ini mauquf atau maqtu'? Harus tahu ini siapa. Fulan ini siapa. Oke? Terus harus tahu siapa penghujung sanad itu. Paham enggak? Ujung sanadnya itu siapa? Makanya antum harus kenal ini orang tabi'i atau enggak, atau sahabi. Paham enggak? Wa huwa man laqiya sahabi kadzalik wa huwa muta'alliqun bil luqi wa ma dzukira ma'ahu. Dan ini berkaitan dengan liqa dan apa-apa yang disebutkan dengan liqa tersebut. Yakni ma'ahu, yakni ba'da luqi. Liqa iman, mati dalam keadaan iman. Illa qaidal iman bihi. Fadzalika khasun Nabi SAW. Kecuali qaid iman bihi. Maknanya jangan antum pahamin, kalau sahabi adalah yang berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dengan Nabi SAW dan mati dalam keadaan beriman, berarti tabi'i itu yang ketemu sahabat dan beriman dengan sahabat. Benar nggak? Dia imannya dengan sahabat? Enggak disyaratkan. Bukan di definisi sahabi iman kepada sahabat, tapi imannya ke Nabi. Oke? Tapi matinya dalam keadaan beriman ke Nabi. Yang disyaratkan di sini keterkaitan atau hubungannya dengan sahabi itu, tabi'i tersebut adalah liqa'nya. Paham? Karena kalau dia liqa' Nabi, khalas sahabi. Wa hadha wal mukhtar. Ini yang kita pilih, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Qala al-Iraqi wa alaihi amalul aktsarin. Bahkan Imam al-Iraqi bilang mayoritas ulama ini adalah pendapat mayoritas ulama. Khilafan liman ishtaratu fit tabi'atu lal mulazamah. Berbeda dengan yang mensyaratkan bahwasanya pada tabi'i mesti ada namanya tulul mulazamah atau sihatus sama, harus sama atau tamyiz. Benar enggak nih?
Ini enggak disyaratkan. Jadi apakah disyaratkan pada tabi'i tulul mulazamah sihhatus sama' tamyiz? Jawabannya enggak disyaratkan. Apa yang dimaksud tamyiz sini? Umur, enggak disyaratkan juga. Oke, yang jelas ketemu. Ketemu sudah cukup. Ini pro dan kontranya, tapi rajihnya apa? Enggak disyaratkan. Wa baqiya minas sahaba wa tabi'i tabaqa ukhra. Sekarang ada namanya antara sahabat dan tabi'i. Antum sudah paham apa itu tabi'i? Tapi sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai tabi'i, kibar tabi'in, sigar, awasid, kalau salah. Pertengahan kan? Atau dua itu pada pembahasan sebelumnya. Sekarang beliau mau membahas mengenai yang namanya al-mukhadram. Ada orang, ada sekumpulan, ada beberapa orang yang dia itu bukan sahabi tapi juga bukan tabi'i, tapi antara keduanya. Kita nggak bisa bilang dia sahabi, nggak bisa bilang dia tabi'i. Kecuali kalau kita anggap dia ini tabi'i kabir. Mungkin bisa, tapi sahabi nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada liqa. Maknanya apa? Kata beliau di sini, wa baqiya baina sahabat wa tabi'in tabaqa ukhra. Ada tabaqa lain antara sahabat dan tabi'in. Ukhtulifa fi ilhaqihim. Ada situ pro dan kontra untuk memasukkan mereka bi ayil qismaini. Masuk ke sahabi atau sahabat atau tabi'in. Fi khilaf. Wahum. Siapa mereka itu? Al-mukhadramun. Mereka adalah mukhadramun alladzina adrakul jahiliyah, yang mereka sempat mendapatkan zaman jahiliyah wal Islam bersamaan, sempat hidup di zaman jahiliyah dan hidup juga di zaman Islam, tapi mereka tidak pernah melihat Nabi SAW, yakni tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Fa'addahum Ibnu Abdul Bar fi sahabah. Ibnu Abdul Bar menganggap mereka adalah sahabah. Di mana? Di al-Isti'ab. Al-Isti'ab kan? Wa da'iyadun. Di sini klaimnya dari Iyad, Qadhi Iyad, Al-Qadhi'in. Ini sama-sama Maliki padahal. Al-Qadhi Iyad mengklaim, bukan hanya Al-Qadhi Iyad, selain Al-Qadhi Iyad juga mengklaim. Apa klaim mereka? Anna bin Abdul Bar yaqul, bahwasanya Ibnu Abdul Bar, klaim mereka mengklaim bahwasanya Ibnu Abdul Bar bilang bahwasanya mereka ini sahabah. Saya sekarang ketemu di Isti'ab nih. Ada beberapa mukhadramun disebutin di Isti'ab. Paham enggak? Terus datang Iyad, mengklaim, Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala mengklaim bahwasanya Ibnu Abdul Bar nyebutin yaqul, mereka ini sahabat. Memang saya dapatin mereka ini di Al-Isti'ab, yang mana Isti'ab ini adalah kitab-kitab yang ngumpulin para sahabat. Tapi Al-Qadhi Iyad bilang apa? Al-Qadhi Iyad bilang Ibnu Abdul Bar yaqul, ngomong seperti itu, bahwasanya mereka mukhadramun, bagian dari sahabat. Tamam? Tapi wa fihi nadhar. Oke, apa ke sini wa fihi nadhar? Wa bihuna fawqa syuhra. Sorry. Ai fi iddi'aihi. Klaim Al-Qadhi Iyad di sini ada nadhar di sini. Kenapa? Di sini beliau jelasin. Kenapa di sini fi nadhar? Li'annahu afsaha. Apa arti afsaha? Sarraha. Karena Ibnu Abdul Bar, antum bilang dia ngomong mukhadramun sahabat. Ini fihi nadhar. Kenapa? Karena di muqaddimah Isti'abnya sendiri, wahai Qadhi Iyad, wafat tahun berapa? 544 ya. Ibnu Abdul Bar sendiri ngomong di muqaddimah Isti'abnya, apa beliau ngomong? Fi khutbati kitabihi, muqaddimahnya. Bi annahu inna ma awradahum, bahwasanya Ibnu Abdul Bar itu nyebutin mereka itu mukhadramun di al-Isti'ab ini. Syuf, inna ma awradahum liyakuna kitabuhu, agar kitabnya ini jami'an mustawiban. Namanya Isti'ab kan. Isti'ab ini kan ngumpulin semuanya. Semuanya dikumpulin, enggak milih-milih udah. Ngumpulin semua. Syamil. Agar kitabnya ini menjadi kitab yang jami', ngumpulin semuanya mustawiban, enggak ada yang kurang. Sehingga mukhadramun juga masuk. Li ahli al-qarnil awal. Sekarang pertanyaannya, bukankah al-mukhadramun bagian dari ahli al-qarnil awal? Jawabannya iya. Kenapa? Karena mereka mendapati zaman jahiliyah. Jahiliyah bukan hanya al-qarnil awal. Begitu ya zaman Islam. Oke? Minal qarnil awal. Masuklah apa? Al-mukhadramun. Was-sahih annahum ma'duduna fi kibarit tabi'in. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar sini mentarjihkan bahwasanya yang benar adalah bahwasanya annahum, siapa ini? Bahwasanya para fala mukhadramun masuk pada apa? Pada lingkup, pada apa namanya? Komunitas kibarit tabi'in, pembesar tabi'in. Paham enggak? Sawa'un urifa anna al-wahid minhum kana musliman fi zaman Rasul, sama ada diketahui bahwasanya salah seorang daripada mereka itu muslim,
menganut agama Islam, masuk Islam pada zaman Nabi SAW. Contohnya siapa? Seperti An-Najasyi. Kita tahu nggak Islamnya Najasyi? Tahu di zaman Nabi SAW. Tapi pernah ketemu Nabi nggak? Dia ketemu apa? Dia ketemu surat Nabi, kitab Nabi. Ya kan? Kan dikirimin, di chatting sama Nabi. Dikirim apa sekarang kalau apa itu? Bukan WhatsApp seperti itu. WhatsApp atau apa? Dikirimin, tapi pernah ketemu nggak? Nggak ketemu. Ibarat sekarang kalau antum ketemu seorang syekh, ketemunya online doang. Bahkan online lebih kuat. Karena Najasyi amla. Amla di sini tuh aulam yu'raf. Kita nggak tahu dia ini kapan Islamnya, tapi kita tahu dia hidupnya kapan. Dia hidup zaman jahiliyah dan Islam juga. Lakin in thabata Nabi SAW lailatul Isra. Tapi kalau memang thubut, kalau memang sabit bahwasanya Nabi SAW pada malam Isra kushifa lahu, dibukakan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam an jami' man fil ardi. Jadi tafsirnya itu Nabi waktu Isra Allah bukakan semua yang di muka bumi ini. Zaman beliau nih ya, Nabi SAW. Jami' man fil ardi fara'ahum, sehingga karena dikasyaf, karena kasyf nih. Allah bukakan Nabi ngeliatin semuanya. Fara'ahum fayambaghi an yu'adda man kana mu'minan, maka haruslah dianggap siapa yang beriman dengan Nabi SAW karena Nabi ngelihat mereka. Fi hayati idzaka, pada zaman hidup Nabi SAW waktu itu, wa illam yulaqi, walaupun mereka enggak ketemu Nabi karena Nabi ngelihat mereka. Fi sahabah. Ini kan berdasarkan tadi penjelasan beliau ya. Al-liqa maksudnya di situ apa? Ru'yah. Tapi di sini sebenarnya macam seperti apa namanya? Dan beliau di sini menta'likkan hukumnya sih. In tabata. Kan beliau bilang in tabata. Tapi thubut hal tersebut mungkin enggak secara akidah? Secara ahkamil aql. Aqsamu apa? Hukmil aqli la mahala. Hiyal wujubu thumma istihala thumma jawazu thalithul aqsami. Ini mungkin jaiz. Mungkin enggak Allah bukakan itu? Tapi Al-Hafidz sini enggak bilang tabata kan, in tabata. Tapi hal ini mungkin, jadi bisa-bisa saja, sah-sah saja hal itu terjadi pada Nabi SAW. Kasyf tersebut, paham enggak? Kenapa kalau hal itu terjadi bisa mereka ini dianggap sahabat? Karena lihusulir ru'yah fi hayati SAW. Karena telah terjadi namanya ru'yah di zaman Nabi SAW. Kada fil asli. Di sini di ta'liq fil asli, kada fil asli wa fi nusakhin ukhra min janibi sallallahu alaihi wasallam wa hiya al-yaq. Syekh Nur di sini mau ta'aqqub kal Hafidz. Qala Nuruddin, lakin yabqa al-iskal ala 'adl al-mukhadramin sahabatan qa'iman. Di sini ada iskal kalau kita anggap mukhadram ini sahabi, tetap ada iskalnya. Gimana iskalnya? Li'annahum lam yalqaun nabi, karena mereka enggak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hala islamihim, ketika mereka Islam, dan enggak pernah juga mereka melihat Nabi. Fal qismul awal mimman taqaddama, ini khulasahnya ya. Maka al qismul awal mimma taqaddama yaitu marfu', dzikruhu min al aqsami thalatha wa huma tantahi ilaihi ghayatul isnad huwa al marfu'. Yang pertama namanya apa? Marfu'. Yang kedua sawa'un kana dzalika inta bi isnadin muttasil am la. Sama ada penghujung sanadnya di situ muttasil, bersambung atau enggak bersambung. Apakah hadis marfu' disyaratkan sehingga antum sebut itu hadis marfu' mesti disyaratkan ittisal? Enggak kan? Bahkan kalau marfu' tapi mu'dhal, marfu' enggak? Tetap marfu', enggak menafikan rafa'nya. Wathani al-mauquf, namanya al-mauquf karena ghayah isnadnya adalah sahabi. Namanya apa? Al-haditsul mauquf. Wa man ta ila sahabi. Wa thalith al-maqtu'. Maqtu' man ta ila tabi'in. Ada beberapa kitab yang memang banyak ngumpulin ahadits maqtu'ah. Ada dua musannaf yang masyhur. Musannaf Abdul Razzaq As-Sun'ani, wafat 211. Kemudian musannaf Ibn Abi Syaibah. Ada Syekh Nur juga i'tina, ini musannaf beliau Ibn Abi Syaibah. Kemudian salah satu tafsir Ibn Asur, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ini banyak di kitab-kitab ini dikumpulin ahadits maqtu'ah atau mauqufah juga bersamaan. Wa man duna tabi' min atba'i tabi'in fa ma'dhum fi ay fi tasmiyah mithluhu. Begitu juga yang di bawah tabi'i, yaitu berupa atba'i tabi'in. Faman ba'dahum, dan seterusnya. Fihi ay fi tasmiyah mithluhu, juga disebut apa? Maqtu' juga. Jadi kalau Imam Syafi'i ngomong, boleh enggak antum sebut ni maqtu'? Boleh. Karena beliau masuk dia apa? Atba' tabi'in. Au ay mithlu ma yanta ila tabi'in fi tasmiyati jami'i dzalika maqtu'an. Oke.
Wa in syi'ta qult mauqufun ala fulan. Antum bilang mauqufun ala Imam Syafi'i contohnya. Karena kan banyak masih Imam Syafi'i banyak akwal beliau yang diriwayatkan dengan isnad. Jadi kalau ada semacam ibarah yang mirip dengan kalam Nabawi seperti Sayyidina Al-Hasan Al-Bisri. Banyak antum buka kitab-kitab yang mengumpulkan ahadits masyhurah. Mungkin orang akan mengira ini hadis marfu, padahal bukan marfu, tapi apa? Mauquf 'ala Al-Hasan Al-Bisri. Selain mursalatnya ya. Kalam beliau, karena ulama bilang kalam beliau ini mirip dengan kalam nubuwah. Sehingga orang akan bisa terjerumus, bisa terperangkap akan mengira kalam-kalam beliau itu kalam nabawi atau hadis marfu, padahal ini kalam beliau. Paham enggak? Fa hasalati tafriqa fil istilah bainal maqtu' wal munqati'. Maka dari sini dibedakanlah antara dua istilah, yaitu maqtu' dan munqati'. Kenapa? Bagaimana itu? Fal munqati' min mabahithil isnad kama taqaddama. Munqati' adalah pembahasan isnad, kita sudah bahas sebelumnya kan? Wal maqtu' min mabahithil matni kama tara. Sedangkan al maqtu' adalah pembahasan matan. Ini adalah perbedaan antara munqati' dan maqtu'. Wa qad atlaqa ba'dhum hadha fi mawdi' hadha. Kadang-kadang dibalik. Kadang-kadang ada yang bilang kalau ghayatu isnadi adalah tabi'i, dia bilang munqati'. Kalau ada sanad di sanadnya yang terputus, enggak ada ittisal, namanya maqtu'. Ada yang kayak gitu, kan? Wa qad atlaqa ba'dhum hadha fi mawdi' hadha wa bil aksi. Tapi tajawuzan, toleran di situ. Anil istilah, tajawuzan istilah. Karena dia yakni tasahulan. Ya. Bisa jadi karena dia memandang hal ini enggak begitu kuat kaitannya dengan kesannya enggak begitu kuat. Enggak begitu berpengaruh ke syara' misalnya. Wa yuqalu lil akhiraini al mauquf wal maqtu' al athar. Ada juga yang nyebutin bahwasanya al maqtu' wal mauquf itu al athar. Tapi ada juga yang nyebutin al hadits al marfu' al athar atau al khabar secara umum. Kitab kita ini namanya apa? Aywa. Fi mustalahi ahli al-athar. Beliau enggak bilang fi mustalahi ahli al-hadits. Kalau ahli sunnah. Tapi ahli al-athar. Bahkan beliau enggak bilang ahli al-khabar. Tapi al-athar. Am. Masuklah di situ yang namanya apa? Marfu'. Tapi sebenarnya pembahasan ini kan kita sudah bahas sebelumnya kan? Sebelumnya. Begitu ya pada waktu kita menjelasin al-wajiz. Al-syarh al-Baiquni. Jam berapa? Lanjut. Sikit lagi insyaallah. Masalah musnad, musnad aja, musnad insyaallah. Wal musnadu fi qawli ahli al-hadis, jam berapa nih? Masih ada 1/4 jam. Wal musnadu fi qawli ahli al-hadis, musnad bagi muhaddisin adalah hadza haditsun musnad. Ada kalau muhaddisin bilang hadza hadisun musnad, maknanya apa sih? Kata beliau, huwa marfu' sahabi bi sanadi zahirul ittisal. Kata beliau, musnad itu adalah hadis yang dirafa'kan oleh sahabi dan muttasil. Jadi, khulasahnya al-musnad adalah gabungan antara ar-raf' dan ittisal. Kita sudah bahas rafa' bukan? Kita sudah bahas ittisal? Jauh sebelumnya kan? Gabungan antara dua ini namanya musnad. Faqauli marfu' kal jinsi, sama dengan ta'rif tadi. Jinsi, kemudian sahabi kal fasli yakhruju bihi marfu'ut tabi' fa inna mursal. Jadi hadis mursal bisa disebut musnad tidak? Enggak bisa. Kenapa? Karena ada inqita'. Au mundunahu, atau yang inqita' tersebut terjadi sebelum atau di bawah tabi'i, sebelum tabi'i juga enggak bisa dinamakan musnad walaupun dia marfu' tapi ada inqita'. Fa innahu mu'dhal aw mu'allaq, ya kan? Enggak bisa disebut musnad. Wa qawli dhahirul istisal yakhruju bi dhahirul inqita'. Qaid ini mengeluarkan apa? Yang zahirnya inqita', inqita' zahir. Wa yadkhulu ma fihi al-ihtimal wa ma yujadu fi haqiqatul isal min babil aula. Tapi apa? Masuklah pada al-hadis. Jadi gini, ada hadis marfu' dirafa'kan oleh sahabi. Tapi secara ihtimal ada inqita'. Jadi inqita'nya ada tapi muhtamal, bukan zahir. Ini musnad enggak? Kata beliau yadkhulu, masuk. Contohnya an-anah. Ada ihtimal inqita' tak? Ada. Enggak zahir kan? Di sini musnad enggak? Namanya hadis musnad. Oke. Artinya apa? Bisa jadi ini hadis yang seperti ini, sanadnya kalau antum cek, dhaif. Tapi dhaifnya bukan karena inqita', tapi karena apa? Karena at-ta'an mathalan. Rawinya ada yang dhaif fil hifz, dhaif fi dhabtihi. Tapi apakah menafikan
kaun hadis ini musnad, enggak menafikan, tetap kita bilang ini musnad. Wa yadkhulu ma fil ihtimal wa ma yujadu fi haqiqatul isal min babi aula. Apalagi yang memang hakikat ittisalnya ada, khalas min babi aula disebut musnad. Wa yufhamu min at-taqid bi zuhur anna al-inqita' la khafi kana 'anatil mudallis. Dan difahami dari at-taqid bi zuhur bahwasanya inqita' yang khafi, contohnya apa? An 'anatil mudallis. Dia mudallis dan dia yu'an'in, atau juga mu'asir alladzi lam yathbut luqihu. Dia mu'asir tapi enggak sempat ketemu dengan gurunya. Ini kan ihtimal kan? La yukhrijul hadits an kauni musnadan. Ini hadis-hadis seperti ini tetap dinamakan hadis musnad. Kenapa? Karena dia selagi dia marfu' dan enggak, zahirnya memang enggak ada inqita'. Kenapa? Ini an-anatil mudallis al-mu'asir ila akhirih ini masuk kepada hadis musnad. Li itbaqil a'immah alladzina kharajul masanin ala dzalik. Karena para a'immah sepakat, mereka semuanya ngeluarin atau ngeriwayatin hadis-hadis yang seperti ini di masanid mereka. Paham enggak? Ala dzalik. Wa hadha ta'rif muwafiq li qaulil hakim, dan definisi ini, definisi musnad ya, sesuai dengan definisi Al-Imam Al-Hakim di Ma'rifat Ulumil Hadis. Apa kata beliau? Al-musnad ma rawahul muhaddits. Musnad adalah yang diriwayatkan oleh seorang muhaddis dari seorang syekh, yadhharu sama'uhu minhu. Secara zahir dia dengerin hadis ini dari gurunya itu. Wa kadza syaikhu an syaikh, begitu juga seterusnya sampai ke atas. Muttasilan, bersambung, ila sahabi, sampai ke sahabi, ila Rasulullah SAW. Paham enggak? Berarti ada enggak kesesuaian, keserasian antara ta'arifnya Alhamdulillah dengan Imam Hakim? Sama. Sekarang kita masuk ke mukhalif. Ada yang enggak seperti itu? Imam Khatib Al-Baghdadi di Kifayah ngomong apa? Enggak. Al-musnad itu yang muttasil. Jadi masuklah aja apa? Masuklah muttasil mauquf. Jadi mauquf bagi Al-Khatib musnad enggak? Musnad. Maqtu', sorry, al-musnad muttasil. Mursal musnad enggak bagi Al-Khatib? Musnad. Mu'dal musnad. Munqati' musnad. Apa lagi? Mu'allaq musnad. Padahal mu'tamadnya tidak. Fa'ala hadzal mauquf idza jaa'a bi sanadin muttasil sama 'inda musnadan. Dan jadi berdasarkan ta'arifnya Al-Khatib, berarti mauquf kalau jaa'a bi sanad muttasil, mauquf nih, tapi muttasil. Musnad enggak bagi Al-Khatib, ya? Sorry, berarti saya tadi salah, bukan. Jadi mursal enggak masuk ya. Jadi itu. Berarti seperti statement saya yang pertama. Jadi kalau mauquf muttasil, musnad enggak bagi Khatib? Musnad. Maqtu' muttasil, musnad enggak? Karena beliau bilang musnad itu yang muttasil doang. Jadi apa aja hadis, baik itu marfu', maqtu', asalkan dia muttasil berarti musnad. Yang jelas muttasil, baik dia marfu', mauquf, maqtu', namanya musnad. Lakin qala inna dzalika qad ya'ti lakin biqillah. Itu terjadi kadang-kadang tapi sedikit, ya kan? Maknanya apa? Mauquf, maqtu', muttasil tapi sedikit, kata Al-Khatib. Tapi di sini setelah itu ada Ibnu Abdul Bar. Sezaman sama beliau kan 463. Apa ada lebih jauh lagi? Apa kata beliau? Al-musnad marfu'. Jadi setiap hadis marfu', baik dia munqati' atau mu'dal atau mu'allaq atau apa, namanya musnad kata Ibnu Abdul Bar. Walam yata'arrad lil isnad, dan dia enggak nyebutin isnad. Fa innahu yasduqu 'alal mursal. Jadi berdasarkan ini masuklah mursal, mu'dal, munqati' idza kana al-matn marfu'an. Kalau matannya ini marfu'. Memang Ibnu Abdul Bar bilang musnad itu pasti marfu'. Tapi apa? Enggak disyaratkan ittisal kata Ibnu Abdul Bar. Oke? Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar bilang apa? Wala qaila bihi. Enggak ada yang ngomong seperti ini. Ini ta'aqub enggak? Ini bantahan enggak kepada Ibnu Abdul Bar? Tapi secara halus. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan.